Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kali ini giliran saya Fatira yang akan menjadi MC dalam acara virtual seminar and forum session kali ini. Mengawali kesempatan hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu para pengisi acara. Di antaranya yang pertama, Direktur Genika Area Bogor, Bapak Kusaheri. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Tira. Baik, Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Pak. Oke. Yang berikutnya, yakni Human Capital Director PT Bank Maybank Indonesia Tbk, sekaligus Steering Komite Genika Pusat, Bapak Irfandi Ferizal, selaku narasumber kita hari ini. Selamat pagi, Pak Irfandi. Selamat pagi, Mbak Fatira. Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik. Yang berikutnya, SCGA Manager PT Dekotel Teknologi, Ibu Ian Novianti, selaku moderator kita yang akan memandu sesi diskusi kita nanti. Selamat pagi, Ibu Ian, apa kabar? Selamat pagi, hai Mbak Tira, apa kabar? Apa kabar, Bu? Terima kasih ya. Siap, Bu, nanti jadi moderator? Siap, insya Allah. Baik, yang berikutnya, pendukung penyelenggaranya acara hari ini, yakni dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk, lalu PT HRM Global Indonesia, dan First Time Job Training Institute. Serta tak ketinggalan para hadirin sekalian yang tetap setia menonton webinar Genika Bogor dari pertama kali penyiaran. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara Genika Bogor dengan tema Virtual Seminar and Sharing Session hari ke-17, hari Senin 26 Oktober 2020, dengan tema To be Employer of Choice During Crisis. Sebelum memulai acara hari ini, agar berjalan dengan lancar, kami menyampaikan beberapa ketentuan mengikuti virtual seminar and sharing session. Yang pertama, seluruh hadirin diharapkan untuk menyeting silent smartphone dan laptop masing-masing. Selanjutnya, silahkan mencari tempat yang nyaman dengan sinyal internet yang baik. Lalu agar sering lancar, dipersilahkan untuk menutup aplikasi atau tab yang ada di smartphone atau laptop Anda. Pastikan fokus sama seperti Anda menghadiri seminar offline. Silahkan catat poin-poin penting agar dapat menyerap ilmu dengan lebih sempurna. Ketika acara dimulai, hadirin akan ada di list attendee dan dilarang menghidupkan audio masing-masing untuk menghindari bising. Nah, baik kepada Bapak Ibu para hadirin sekalian, berikutnya kami akan membacakan susunan acara hari ini. Diawali dengan yang pertama, yakni registrasi, dilanjutkan dengan pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa, lalu sambutan Direktur Genika Area Bogor, selanjutnya pemaparan narasumber oleh Bapak Irfandi Ferizal dengan moderatornya Ibu Ian Novianti. Lalu ada sesi tanya jawab, sesi foto bersama, penyerahan sertifikat apresiasi, dan penutupan. Kami infokan untuk mendapatkan e-sertifikat, dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir di link yang kami share di kolom chat saat sesi diskusi berlangsung. E-sertifikat akan kami kirimkan ke email masing-masing peserta yang terdaftar dalam daftar hadir maksimal H+7. Baik, para hadirin sekalian, sebagai wujud rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara, kami ajak para hadirin untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin diharapkan untuk dapat mengikuti.
Baik, para hadirin sekalian, lanjut ke acara berikutnya yakni pembacaan doa. Mari kita bersama-sama berdoa secara mandiri sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para hadirin sekalian, agenda berikutnya yakni sambutan dari Direktur Genika Area Bogor, Bapak Kusaheri. Kami persilahkan kepada Direktur Genika Area Bogor untuk memberikan kata sambutan. Dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Tira. Yang saya hormati Bapak Irfandi Ferizal, narasumber kita hari ini. Dan beliau adalah Human Capital Director dari PT Maybank Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dan yang saya hormati Ibu Ian Novianti sebagai moderator kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, para peserta webinar serta adik-adik yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa sampai pada webinar seri yang ke-17 dengan tema To be Employer of Choice During Crisis. Mudah-mudahan tema ini bisa menginspirasi pada kita semuanya bahwa sebagai majikan atau pengusaha pilihan di kondisi krisis seperti sekarang ini. Nah, bagaimana caranya nanti akan dibahas oleh narasumber kita Bapak Irfandi Ferizal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan sertifikasi manajemen SDM. Ya. Saya tidak bosan dan tidak tidak pernah untuk merasa jera dan bosan untuk menyampaikan hal ini karena ini penting untuk kita semuanya, terutama untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa SKKNI baru sudah terbit dan sudah diberlakukan. Kemudian sekarang LSP di Indonesia ini ada 10 LSP yang sedang bersatu merumuskan tentang skema. Nah, direncanakan, ini informasi yang saya terima bahwa rencana ada 16 skema ke depan nanti ya, yaitu skema untuk staf pengelolaan SDM itu 1 skema, dan untuk supervisor 3 skema, untuk kepala bagian itu 6 skema, dan untuk manajer itu juga 6 skema, kurang lebih itu. Jadi ada 16 skema, jadi ke depan banyak pilihan, jadi menjurusnya atau arahnya ke spesialis ya, spesialis. Karena untuk perusahaan-perusahaan besar ini lebih banyak spesialis. Kalau yang general itu untuk perusahaan-perusahaan kelas medium ke bawah. Nah, ini perlu kita cermati. Jadi kalau yang sekarang ini seperti sertifikasi ini hanya mungkin ada 3 ya, staff, supervisor, dan manager. Tapi untuk ke depan itu ada 16 skema. Nah, kalau dulu juga atau yang sekarang ini artinya yang belum diusulkan yang skema yang baru itu dari 10 LSP itu bisa berbeda-beda untuk skemanya ya. Tapi untuk ke depan ini mudah-mudahan ini sudah karena sudah disepakati diusulkan ke BNSP, itu mudah-mudahan 16 skema itu adalah semuanya sama seluruh Indonesia. Mungkin kecuali LSP ini ya, LSP 1 atau LSP 2 mungkin ya yang beda. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui juga untuk mendapatkan narasumber hari ini juga tidak mudah. Juga tidak mudah. Beliau ini super sibuk dan selain kesibukan di kantornya, beliau ini Pak Irfan ini juga webinar ke sana tidak pernah ada di tempat. Jadi sulit untuk mencari waktunya. Dan ini waktu ini juga negosiasinya juga kita rencana tanggal 27, kemudian akhirnya dealnya tanggal 26. Itu pun juga proses yang lama. Oleh karena itu jangan disia-siakan ya. Jangan keluar dari konteks diskusi kita hari ini dan keluar dari Zoom sebelum acara ini selesai sampai akhir. Sayang sekali ya, karena untuk mendapatkan waktu beliau ini sulit dan ilmunya insya Allah akan sangat bermanfaat. Selamat mengikuti webinar hari ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya, Pak Kusaheri. Baik,
Para hadirin sekalian, kini kita masuk ke acara utama, yakni pemaparan materi dan diskusi. Sesi pemaparan materi dan diskusi akan dipandu oleh Ibu Ian Novianti. Sebelumnya, kami akan membacakan CV moderator kita hari ini. Nama lengkap, Ian Novianti. Beliau melanjutkan pendidikan di Politeknik ITB, Fakultas Administrasi Bisnis jurusan Marketing. Lalu lanjut lagi ke Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, Program Studi HR Management. Selanjutnya, beliau juga mengawali karir pada tahun 2000 hingga 2014 sebagai HRGA di Departemen Head PT Bukaka Teknik Utama. Lalu tahun 2015 hingga 2016 sebagai HRGA Manager di PT Anugrah Cita Era Food. Lalu 2014 hingga 2018 sebagai HR Associate Consultant for Human Resources Management Global. Lalu tahun 2018 hingga 2019 sebagai HRGA Manager di PT Reka Gunatek Persada. Dan di tahun 2019 hingga sekarang menjabat sebagai HCGA Manager di PT Dokotel Teknologi. Selanjutnya kami akan serahkan acara kepada Ibu Moderator. Kepada Ibu Ian kami persilahkan. Silakan Bu Ian. Baik, Mbak Tira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Pak Kusaheri dan Pak Alhamdulillah, baik, Bu Ian. Irfandi? Terima kasih, ini waktu yang sangat luar biasa. Kesempatan kali ini saya bisa bergabung acara ini sehingga saya bisa memetik ilmunya dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Irfandi kali ini. Baik, apa kabar semua rekan-rekan yang telah hadir bergabung di acara online kali ini? Untuk mempersingkat waktu, perkenankan kami akan menyampaikan sekilas tentang narasumber kita, Pak Irfandi. Beliau seorang praktisi HR yang sudah berpengalaman sejak tahun senior kami lah ya, dari lulusan dari Universitas Pajajaran, kemudian melanjutkan pendidikan di Michigan Business School, dan kemudian lanjut di Melbourne Business School. Seperti yang rekan-rekan lihat saat ini, pengalaman karir beliau sungguh luar biasa dan saat ini beliau menjabat sebagai Human Capital Director PT Bank Maybank Indonesia Terbuka. Terima kasih Pak Irfandi atas waktunya kali ini, sehingga insya Allah apa yang akan Pak Irfandi sampaikan kali ini menjadi ilmu yang baru bagi kami dan menjadi penyemangat kami saat ini dalam kondisi, terutama dalam kondisi pandemi kali ini ya Pak ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Irfandi untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ian. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Pak Kus, Mbak Tira. Banyak teman-teman yang hadir ya di sini ya. Udah pernah ketemu juga barangkali gitu ya. Dibilang Pak Kus sibuk gitu ya. Ya semua juga sibuk gitu ya Pak ya. Tapi luar biasa nih Pak Kus. Walaupun saya juga sama-sama juga dari GNIK, ini GNIK Bogor sudah 17 kali yang ngadain sesi ini, luar biasa. Semangat belajar kita luar biasa, berbagi, penting banget berbagi dalam konteks yang dunia yang berubah, dalam dunia yang dinamis, kita harus selalu relevan. Dan untuk itu sini juga Pak Setianto ya, ada Mbak Fitri, aduh banyak banget teman-teman yang kenal semua di sini. Baik, saya coba share screen dulu. Sebentar, oke. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke, ya saya diminta sharing oleh Pak Kus untuk sharing mengenai to be employer of choice during crisis. Karena kebetulan saya waktu 2016 ngeluarin buku gitu kan ya. Bukunya mengenai to be employer of choice. Cuma sekarang karena situasi krisis, nanti kita coba sharing berbagi mengenai krisis ya. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi lah ya, kita diskusi situasi yang challenging ini bagaimana. Ya. Tapi mungkin untuk yang belum familiar barangkali ya saya tadi sampaikan oleh Bu Ian, saya 30 tahun di Human Capital di HR. Alhamdulillahnya barangkali karena sudah pernah di 5 industri yang berbeda gitu ya. Jadi tidak hanya di bank, saya pernah di farmasi, pernah pegang pabrik, pernah pegang sales, juga pernah 12 tahun di jasa logistik. Jadi kalau ada teman-teman yang bergerak di pergudangan, alhamdulillah juga sangat familiar. Dan kemudian 4 tahun di telekomunikasi di Nokia, dan 5 tahun di
fast moving consumer good, teman-teman mungkin tahu produknya yaitu Oreo, Cadbury, biskuit, Kraft keju, tepatnya adalah Mondelez atau Kraft Foods ya. Dan sempat membawahi 5 negara waktu itu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan Taiwan. Barulah terakhir saya di Maybank. Artinya mungkin memperkaya. Jadi kalau teman-teman katakan, aduh ini kan kebanyakan di Bogor juga banyak teman-teman dari kawasan industri, pabrik, dan segala macam ya. Insya Allah kita bisa diskusi banyak ya Pak, karena kebetulan waktu di Mondelez saya pegang 7 pabrik ya, 3 di Indonesia, 3 di Malaysia, 1 di Filipina, dan waktu di waktu di TNT juga sekitar ada 15 warehouse yang kita kelola waktu itu. Ya itu saja ya, barangkali sekedar perkenalan. Jadi karena tadi mungkin saya pernah nulis buku Journey to be Employer of Choice, Pak Kus, kita pakai sharing aja lah ya. Cuma mungkin nanti konteksnya saya nggak bisa ngambil dari buku ini pure, karena situasi yang telah challenging. Jadi saya coba adjust beberapa idea dalam situasi hari ini. Mungkin untuk sekedar background juga untuk teman-teman yang mungkin nggak terlalu familiar, Maybank ya mungkin dulu dikenal dengan BI ya, Bank Internasional Indonesia. BI udah dikenal lah ya sejak 1959. Hari ini posisi kita top 10 bank, bagian dari Maybank Group. Di Indonesia hari ini karyawannya sekitar 11.000, kita ada sekitar 380 cabang. Ya. Alhamdulillah baru saja dianugerahi Best Company to Work for in Asia. Kebetulan masih satu-satunya perusahaan Indonesia yang dapat Golden Trophy ya, karena pialanya piala emas. Kenapa ada Golden Trophy? Karena 5 tahun berturut-turut ya kita alhamdulillah dapat penghargaan ini. Baru saja sebulan yang lalu lah. Gitu. Nah, mungkin nanti di situ kita bisa sharing. Kalau dikatakan tadi, apakah situasi pandemi ini bagaimana dan seterusnya. Nah teman-teman, inilah yang kita coba lihat hari ini ya. Mari saya coba sharing dulu. Ini adalah Times Square di New York, Bapak Ibu ya. Times Square di New York ini pusat keramaian di New York lah. Kalau belum ke New York, belum ke Times Square, belum sah katanya gitu ya. Karena ini tempat yang 24 jam selalu ramai. Dan teman-teman bisa lihat di sini bagaimana tiba-tiba karena COVID membuatnya sepi begitu ya. Dan ya ini yang sangat menyesakkan juga gitu ya, Masjid Suci, Masjidil Haram buat umat Islam ya ini bisa tiba-tiba kosong begini ya. Walaupun hari ini sudah mulai dibuka tapi sangat terbatas dan sangat sepi. Begitu ya. Dan ya ini sempat lah Jakarta orang mau lesehan di jalan juga bisa gitu ya. Ya inilah kita hadapi dengan situasi yang challenging dan ini nggak hanya di Indonesia. Ini pandemi ini kan dialami oleh lebih dari 200 negara di dunia begitu ya. Jadi artinya memang terjadi di mana. Tapi walaupun kalau diakui pandemi ini bukan yang pertama begitu ya, Bapak dan Ibu ya. Bukan yang pertama. Kenapa? Karena sudah dalam 16 tahun terakhir saja kita sudah ada 4 pandemi gitu ya. Cuma memang ini pandemi yang cukup panjang. Baik, Bapak dan Ibu, dan ini yang kita coba lihat, ini dunia yang kita hadapi hari ini. Kadang-kadang teman-teman ini semua juga sama barangkali yang multi skilling ya. Hari ini mungkin ada juga yang full dengerin saya, tapi juga ada yang dengan webinar lain, aktivitas lain. Ini kadang-kadang saya juga alamin. Hari ini kebetulan karena saya sharing ya Pak Kus, saya fokus. Tapi kadang-kadang saya ngalamin 4 alat Pak. 4 alat yang luar biasa ya. Ini dunia yang multi skilling gitu ya. Dan walaupun kadang-kadang ternyata begini ya, di depan atas boleh rapi, di bawah celana pendek gitu kan ya. Ya. Ini yang kita alami hari ini. Nah, ini kita juga lihat hari ini dunia yang telah berubah dalam krisis ini, bahkan bayi baru lahir pun udah dipasangin face shield gitu ya. Ya ini adalah dunia yang terjadi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ya ini saya ingin sharing mencoba menggambarkan dalam 4 kuadran gitu ya. Hari ini harus dilihat bahwa vaksin ini belum ditemukan kan, artinya belum selesai walaupun disebut udah uji klinis. Jadi kita dalam vaksin virusnya unbeatable, belum dikalahkan. Jadi kalau medical win itu vaksinnya sudah ditemukan. Nah, masalahnya adalah kalau kita disiplin, kalau kita punya daya juang dan tanggung jawab, itulah yang boleh menyebut new normal. Karena kembali lagi ya Bapak dan Ibu, vaksin secepat-cepatnya diperkirakan akan ada yang mengatakan akhir November, Desember, tapi itu pun akan diedarkan untuk fokus kepada tenaga kerja kesehatan, nakes ya, dan guru dan aparat TNI Polri dan seterusnya itu lebih kurang 3-4 juta. Jadi maaf bukannya kita kita kapan kebagiannya gitu ya? Ya kita kebagiannya
paling cepat Pak itu adalah di awal April 2021. Awal April 2021. Nah, jadi kebayang itu pun kalau nggak ada perubahan, artinya masih panjang. Nah, cuma masalahnya adalah kita ini udah virusnya unbeatable, vaksin udah ditemukan, sudah itu masyarakatnya cuek, ignoran gitu ya, apa namanya? Ignoran itu mencuekkan gitu ya, acuh cuek, tidak peduli. Yang terjadi apa? Mohon maaf, itu yang disebut dengan zona kematian. Gitu. Ya, mohon maaf, itulah yang terjadi hari ini gitu ya. Dan ini yang masalahnya terjadi adalah makin nggak peduli kita, makin lama ini situasinya, makin lama ekonomi kita. Itulah yang mempersulit kita hari ini. Nah, tapi hari ini mungkin dikatakan Pak Kus memberi topik atau Pak Irfandi mau diskusi to be employer of choice. Kan employer of choice itu ujungnya bicara employee engagement gitu ya. Pak, ngapainlah bicara employee engagement? Kita bicara bisnis yang sehat atau survive dulu aja lah, ini lebih penting gitu kan ya. Nah, ini sebetulnya nggak perlu dipertentangkan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saya mau menyatakan ini adalah sebuah data dari 20 perusahaan yang didata pada saat zaman Krismon, itu 1998, walaupun konteksnya berbeda, tapi ada yang menarik di situ, itu dilakukan penelitian oleh Rene Dobingo dan Kristanto Santosa, bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa bertahan. Nah, saya ini banyak banget di sini, tapi saya hanya mengambil beberapa hal yang kritikal, ternyata, jangan dikatakan Pak employee engagement itu kesannya, ngapain ya hari ini, orang lagi survival, kita bertahan aja gitu. Nah, employer of choice employee engagement itu bukan nyenang-nyenengin karyawan, tapi itu yang disebut dengan manajemen employee partnership. Pada saat situasi krisis ini, employer of choice itu dalam konteks membangun bagaimana karyawan dan perusahaan tetap bisa membangun komunikasi, partnership, dan merasa bahwa ini bersama-sama kita menyelamatkan situasi ini, gitu ya. Nah, itu yang diperlukan adalah hands-on leadership yang merah juga di bawah. Artinya adalah dibutuhkan manajemen yang hands-on, yang bisa merangkul, ya, yang bisa berdiskusi, menyampaikan situasi, dan dengan tetap menekankan strong profesional dan corporate values. Jadi artinya Bapak dan Ibu, saya nggak ingin mempertentangkan di sini antara survival, wah ini survival aja Pak, ini employee engagement, bahkan yang ingin saya sampaikan, employee engagement salah satu cara untuk kita menyelamatkan bisnis, itu yang sebetulnya. Ya, kalau boleh sharing pengalaman saya, ya walaupun konteksnya berbeda, pada saat zaman-zaman waktu itu Hostum lagi rame di waktu itu saya pegang pabrik di Cikarang, Karawang, dan di Bandung gitu ya. Itu kalah karyawan kita yang para union kita bahkan, yang itu berdiri di garda depan, ya pada saat itu di razia di segala macam, karyawan berdiri di garda depan yang mengatakan bahwa kami nggak kerja padahal di dalam mesin lagi jalan waktu itu. Ya artinya untuk mengatakan bukan mengelabui, tapi mereka bilang kalau kita mesin mati malah kami susah kerjanya Pak. Artinya tapi disitulah dibutuhkan untuk rasa bertanggung jawab bersama-sama begitu. Ya artinya dibutuhkan employee engagement untuk menyelamatkan bisnis. Dengan kata lain, Bapak dan Ibu, teman-teman, saya pikir semua teman-teman setuju. Mari kita coba translate situasi krisis COVID ini menjadi hal yang berbeda dengan cara memastikan terjadi communication. Communication ini kadang-kadang begini ya, sering sekali dikatakan gini, sudah saya WA, sudah saya forward emailnya. Itu bukan communication. Communication adalah sampai kalau pesannya itu sampai. Kadang-kadang kan begitu, saya sudah WA, katanya ngerti nggak? Enggak. Gitu ya. Artinya, mari kita coba lihat banyak omni-channel untuk berkomunikasi. Kalian merasa dapat update, kalian merasa tahu situasi perusahaan hari ini. Itu yang diperlukan hari ini oleh karyawan begitu ya. Dan sehingga bagaimana membangun rasa kebersamaan dari karyawan bahwa situasi perusahaan yang mungkin masih challenging ini untuk kita bersama-sama membangun ke arah yang lebih baik. Yang kedua, membangun optimism. Yang V, tetap dengan virtual management, artinya walaupun situasinya begini, tetap dengan alat yang ada, bagaimana kita mengubah mindset kita dari face to face menjadi virtual. Tapi I, innovate dengan cara yang berbeda. Siapa yang kebayang kita bisa meeting begini? Malah lebih mudah ya. Sekarang hari ini ngumpulin orang lebih mudah ya. Saya dulu contohnya kayak alumni, saya dari psikologi Unpad, gitu, ngumpulin alumni itu susah banget Pak. Kalau ngumpulin, karena nggak ada face to face. Tapi hari ini ngumpulin alumni gampang banget ya. Kasih tahu, toh ya udah bisa ratusan orang ngumpul satu saat. Karena memang dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana kita juga jalan bisnis dengan cara yang berbeda. Selling by phone gitu contohnya, nggak gampang juga karena dulu nggak biasa. Sekarang harus dilakukan. Dan D adalah determination, gitu ya. Nah, mari kita perjalan Bapak dan Ibu sesuai dengan topik hari ini. Bagaimana menjadi employer of choice atau mengelola
dalam situasi yang krisis atau mengelola sebuah ketidakpastian ini, gitu ya. Saya menyebutnya ada 4 hal, Bapak dan Ibu, teman-teman. Kita jangan sampai play the victim. Play the victim artinya kita menjadi korban. Kita yang harus take control. Take control-nya artinya bagaimana, gitu ya. Kalau kita coba lihat kekurangan hari ini, waduh, situasi demikian, kita nggak bisa ini, itu berarti kita memainkan kelemahan kita. Nah, mari kita coba lihat, bahasanya adalah kontrollah the controllable. Kontrollah hari ini yang hal-hal yang bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan. Play your strength, apa yang masih bisa kita andalkan dari perusahaan, aktivitas kita, atau dari aktivitas HR hari ini, kekuatan kita apa hari ini? Itu yang kita coba tonjolkan. Produknya nggak bisa, produknya bisa dilakukan, nggak bisa dilakukan di tempat, ya mau tidak mau ya dilakukan. Play your strength, produknya masih kuat kok, dengan cara apa? Ya mau tidak mau dengan cara online dan seterusnya. Control the controllable, play your strength, dan satu kata kuncinya adalah hati-hati, karena pada saat situasi krisis ini yang perlu dibangun adalah your brand. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kadang-kadang kita sibuk malah brandnya itu hilang gitu, karena tiba-tiba hilang. Mungkin bisa dilihat ya, bagaimanapun perusahaan-perusahaan Traveloka atau apalagi itu yang jual tiket.com dan segala macam, teman bisa lihat ya bagaimana mereka padahal beli tiket hari ini kan nggak banyak, nggak kayak dulu ya, tapi mereka tetap berusaha membangun brandnya. Kenapa? Karena pada saat situasi mulai membaik kembali, yang diingat orang yang pertama adalah dia nggak hilang. Tapi kalau nggak, dia akan hilang dalam ingatan orang. Oke, yang kedua adalah kita nggak bisa mengeliminate, nggak bisa menghapuskan uncertainty. Terus apa yang dilakukan? Ya embrace, artinya adalah ya diakui dengan cara apa, Bapak dan Ibu? Coba consider semua possibilities gitu ya. Jadi artinya ya sudah, saya nggak bisa hapuskan, memang nggak pasti kok, ya sudah. Tapi bagaimana caranya mempertimbangkan semua skenario. Yang ketiga adalah change management. Ya, artinya dalam situasi yang berubah tadi sudah disampaikan mengenai COVID, ujungnya adalah communication. Memastikan karyawan dapat support. Nanti saya ceritakan apa yang kami lakukan di Maybank. Nah, yang terakhir adalah kita bisa wait and see, ya udah tunggu aja lah Pak. Nanti mudah-mudahan kalau COVID sudah selesai, vaksinnya ditemukan, ya itu ya kita menunggu. Anda mau menunggu ombak sampai reda, atau mending kita wait and do. Artinya mari kita hadapin ombak itu dengan berselancar. Kita nikmati malah dengan cara kita yang berbeda, dan kita berselancar di tengah-tengah ombak itu. Itu yang bisa saya sharing. Nanti kan kita perjelas ya dari Pak dan Ibu mengenai pengalaman langsung Maybank. Nanti saya sharing mengenai Maybank gitu ya. Bapak dan Ibu, ini adalah Maybank untuk tahun 2020 ini kami ada 3 yang kami targetkan. Bapak dan Ibu bisa lihat 3 itu adalah reinvigoration employee productivity, artinya adalah menekankan untuk produktivitas karyawan, future ready organisasi yang siap ke masa depan, dan memastikan spirit untuk tetap tumbuh dan menang gitu. Dan tahun ini memang tema kami pakai tema dari Kalimantan, karena tiap tahun kami temanya biasa saya suka mengambil tema-tema dari daerah untuk jadi spirit, walaupun kita perusahaan multinasional, tapi bagaimana caranya tetap dengan berakar ke lokal. Nah, itu ada tema-tema Kalimantan ini ya. Kenapa Kalimantan, Pak? Kebetulan tahun itu kan awal tahun itu lagi heboh untuk pindah ke ibu kota ya, jadi kita coba ya kita ambil spiritnya ke Kalimantan. Isan mulang itu adalah pantang mundur ya. Gawi manuntung wajah sampai kaputing itu artinya bekerja dengan tuntas. Dan elamikeh itu artinya jangan takut. Nah, kebetulan tema ini kami turunkan untuk menjadi semangat dalam konteks arah HR tahun ini. Nah, ini yang kami coba turunkan. Nanti saya akan bedah Bapak dan Ibu. Nah, apa yang dilakukan? Mungkin Bapak dan Ibu menanyakan apa yang dilakukan. Saya akan bicara lebih praktis. Tadi kan ngomongnya kayak ngawang-ngawang. Must win lah ya. Saya 3 must win di sini. Ada 3 hal yang kita akan bahas. Must win itu harus menang, gitu ya. Pertama adalah mari kita mulai dengan namanya engagement arsitektur. Nah, artinya kalau kita ingin menjadi employer of choice, saya cuma mengajak pengalaman dari kita kepada Bapak dan Ibu. Kami juga nggak sempurna, tapi ingin berbagi saja. Selalulah punya arsitekturnya apa. Sering sekali kita tuh loncat. Kalau engagement itu adalah loncat. Wah, harus ada kegiatan olahraga, harus ada kegiatan ini. Itu loncat ke kegiatan. Jangan loncat ke kegiatan, buat arsitekturnya dulu. Untuk to be great place to work, menjadi tempat kerja yang nyaman. Apa? Dan ini contoh di Maybank, kami terjemahkan.
Berarti harus ada aspek leadership. Berarti harus ada high team performance culture. Artinya orang budaya yang mendorong orang bekerja dengan kinerja yang tinggi. Baru ada aspek reward, baru ada aspek wellness di situ ya, masalah kesejahteraan karyawan, equality, kesamaan perlakuan, dan enjoyment. Nah, barulah tuh ada engagement. Jadi jangan loncat langsung. Artinya sering sekali kita tuh adalah langsung masuk ke event base. Ya, langsung masuk ke kegiatan-kegiatannya. Kita akan lihat di sini adalah jangan masuk ke kegiatan, adalah masuk kepada harus ada arsitekturnya bagaimana begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi mari kita coba lihat arsitekturnya apa. Jangan masuk langsung ke kegiatan. Ya, sering sekali kita fokusnya adalah di enjoyment langsung. Wah, ada kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan ini. Nggak cocok. Harus langsung dilihat adalah arsitekturnya apa. Nah, yang kedua dari konteks engagement arsitektur tadi adalah, mari kita lihat adalah yang dari Harvard, saya mencoba mengambil yang buat saya menarik adalah the FAIR process yang disebut dengan 3E. Ya, 3E itu adalah yang pertama adalah engagement, yang kedua adalah explanation, yang ketiga adalah expectation dari clarity. Apa itu yang dimaksud Bapak dan Ibu teman-teman semua? Artinya kalau dikatakan tadi di sini ya, engagement adalah involvement individual in the decision. Wah, kalau kayak gitu berarti semua keputusan harus didiskusikan sama karyawan ya. Ini kayak organisasi partai loh, yang atau organisasi OSIS atau senat begitu ya. Bukan, yang dimaksud adalah ini ada di buku saya kebetulan di Employer of Choice adalah pada saat kita melakukan sesuatu, lakukanlah namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu adalah ada sebuah konsep, sebuah keputusan, tapi libatkan para pimpinan unit kerja pada saat mau eksekusi. Karena saya ngalami langsung waktu itu. Dulu saya sangat powerful gitu, dapat keputusan dari mana namanya, dari si CEO saya gitu ya. Dan ini kerjakan ya, saya kerjain, namanya semua orang ngikut. Tapi kadang saya merasa begini Bapak dan Ibu, kok nggak ada apa ya soul-nya gitu, nggak ada jiwanya ya gitu ya. Kok kayaknya mereka kerjain. Terus kalau ditanya sama anak buahnya, ini kepada pimpinan unit kerja lah gitu ya, kepada kepala bagian atau kepala divisi apapun namanya, mereka tanya, oh ya udah tanya aja Pak Irfandi lah. Tapi mereka bukan anti, enggak, cuma tanya aja Pak Irfandi udah tahu dia. Tapi nggak ada rasa memilikinya, nggak ada gitu. Nah tapi akhirnya saya belajar, oke, keputusan dapat, tapi sebelum saya eksekusi, biasanya saya kumpulkan para kepala bagian atau pada namanya kepala unit kerja lah gitu ya. Mungkin kita sampaikan keputusannya begini, oke, boleh nggak keberikan input, ide, dan sehingga mereka pertama mendengar lebih dulu dari saya. Dan kemudian dia memberi kesempatan lebih pada teknis dan cara. Sehingga kemudian pada saat kita lakukan, anak buahnya nanya, mereka langsung bilang, oh saya udah dengar duluan. Ya ada perasaan memiliki dan bahkan merasa itu saya didiskusikan padahal cuma di ujung. Nah ini adalah engagement. Tapi hati-hati dengan demokrasi terbuka ya Pak. Ini kalau organisasi terbuka, akhirnya kayak kita semua, artinya organisasi perusahaan kan bukan ditentukan keputusan bersama begitu ya. Cuma bersama, harus keputusan dari manajemen begitu. Yang kedua adalah, ini yang kritikal ya Bapak dan Ibu, ini adalah explanation. Nah, ini kata kuncinya. Yang kedua adalah explanation. Sering sekali kita lakukan policy, tapi nggak jelas kenapa. Dan kadang-kadang kalau ditanya ke Human Capital atau HR, Pak, ini kenapa Pak? Jawabannya adalah, oh policy. Kenapa itu? Ya udah, itu perintah direksi. Nah, ini yang bahaya, karena karyawan tidak tahu persis apa situasinya atau kenapa. Sama kayak kita masuk di sebuah mall, gitu, diperiksa sama satpam, ditanya, kenapa harus diperiksa? Jawabannya, SOP, Pak. Ya, mungkin kita patuh aja, tapi nggak ada rasa memilikinya, nggak ada rasa buy-in-nya. Nah, apa kita lakukan adalah explanation. Jadi, lebih baik menjelaskan, pakai bahasa yang sederhana, kayak di satpam tadi ya. Sampean mau, ini banyak bom loh. Nah, kan pakai bahasa yang simple. Itu lebih mudah dijelaskan. Yang ketiga adalah expectation clarity. Ya, ini dibutuhkan dalam sebuah proses engagement. Jelas mau kemana. Karena sering sekali kita, bahasa saya yang saya sebut juga di buku saya, kita terlalu banyak menggunakan namanya aliran kebatinan Bapak dan Ibu. Kita asumsikan karyawan kita ngerti, tapi nggak sampai, padahal dia nggak ngerti gitu. Masa kamu nggak ngerti? Udahlah, ternyata dia nggak ngerti. Akhirnya pada saat dijalankan itu tidak tercapai. Nah, Bapak dan Ibu, artinya ini saya perjelas lagi, kinerja itu bisa diterjemahkan dengan rumus PMA kali D. PMA kali D. Apa itu PMA kali D? Artinya adalah motivasi kali attitude
Motivasi kali ability kali direction. Nah, jadi kalau ada yang kinerja bermasalah, contoh kayak gini, Pak, hari ini kita gimana ya mastiin karyawan kita berkinerja? Boleh kita coba lihat dulu nggak motivasinya? Motivasi itu adalah 2, attitude kali situation. Attitude artinya adalah positive attitude mereka, tapi dibangun oleh sebuah situation. Nah, artinya dalam situasi yang hari ini krisis, apa yang dibutuhkan oleh karyawan? Nah, situation yang bagaimana? Yang safe, dia merasa bahwa perusahaan peduli masalah safe, kesehatan mereka, aman mereka, care, empathetic, tapi juga ada sense of achievement. Maksudnya begini, Bapak dan Ibu. Contoh begini, udah jelas situasi pandemi. Mendapatkan customer umpama atau pelanggan nggak gampang hari ini. Terus kita mengatakan nggak peduli, targetmu 100 ya 100. Ya, mereka dapat 100, Pak, mungkin dia bisa mencapai 60, Pak, Bapak dan Ibu. 60 dia mungkin, tapi dia bilang nggak mungkin 100. Akhirnya, Pak, daripada dapat 60 gagal, ya udah dia diem aja. Ya udahlah, sebisa saya aja. Akhirnya 10, 20, udahlah Pak, pasti gagal lah. Pokoknya asal kerja aja. Padahal dia 60 bisa. Nah, akhirnya kita harus membangun sense of achievement. Artinya adalah di adjust KPI, nggak perlu juga kalau 100 umpamanya. Dia bisa mendapatkan 10 umpamanya. Anggaplah tanda petik insentif lah gitu ya. Kalau 100 dia dapat 10 umpamanya. Nah, apakah kita harus paksakan 100 tapi nggak dapat? Ya padahal dia 60 bisa, Pak. Ya udah, mending 60 daripada 0. Tapi 60 kita katakan, kalau kamu 60, kamu cuma dapat 2. Ya tapi lumayan, dia akan merasa ada sense of achievement. Daripada dia tidak, ini yang dibutuhkan. Membangun sense of achievement, dan karyawan bahasanya mesin harus jalan terus supaya roda kita berjalan. Daripada diem, ibarat di treadmill, tiba-tiba dia berhenti, Pak. Kan susah, mending kita tetap jalan, walaupun kecepatannya nggak bisa 100, ya 60 pun oke. Tapi dapat sesuatu, dan itu pun dia merasa masih dihargai walaupun kecil. Tapi paling nggak dia ada sense of achievement. Itu yang dikatakan tadi di motivation. Di A adalah bicara ability. Ability adalah hasil perkalian antara intelijensi kali skill. Nah, skill ini yang barangkali yang harus kita coba lihat. Skill apa yang dibutuhkan hari ini, harus ada relevan, dan yang penting adalah support. Contoh kayak tadi ya, saya di perbankan, begitu adalah situasi demikian, kami langsung mengeluarkan program training, contohnya adalah selling by phone, selling in difficult situation. Kita langsung adjust program-program apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa lakukan gitu ya. Dan untuk yang mereka di rumah itu bisa kita lakukan dengan melalui program-program online learning. Wah, Bapak, karena Bapak programnya bagus segala macam, teknologinya oke, Bapak dan Ibu sebenarnya kadang-kadang nggak susah kan kalau Anda nggak punya teknologi yang canggih pun, Pak. Yang dibantu adalah tinggal membantu mengumpulkan, sudah banyak ada YouTube kok di internet. Tinggal kita pilih-pilihin aja membantu mereka. Kalau kamu di rumah, anggap kalau punya ini tolong baca ini yang membantu cara mereka berpikir aja. Kalau mereka cari sendiri kemana-mana, Pak. Nah, itu yang kita sebut membangun ability mereka. Yang terakhir adalah D. D adalah direction. Bagaimana membangun communication, being updated. Ya, artinya situasi ini tadi berkali-kali. Jadi performa adalah motivasi, ability, dan direction. Nah, sekarang mungkin pertanyaan kita adalah, Pak, ya tadi kan selalu kita bilang motivasi, Pak. Tapi kita harus cost cutting, Pak. Gitu ya, situasi kan begini. Part of choice kan ujungnya kita hari ini biaya susah. Gimana kita melakukan cut cost. Nah, hati-hati, saya menyebutnya nggak cost cutting, kita menyebutnya adalah cost management. Karena kalau cost cutting, kita potong-potongin, Pak. Hati-hati, teman-teman semua. Ibarat kapal, ini ibarat kapal, di kapal layar ya. Mari kita coba lihat ya, kapal layar itu ada beberapa hal, Bapak dan Ibu. Ya, ada yang disebut dengan differentiating capability, itu ibaratnya itu layarnya itu ya. Kalau layarnya bergerak itu kan capability arahnya akan berbeda. Tapi ada apa dong bahasanya itu ya, di ujungnya kapal itu namanya integrating capability, itu ada leadership. Itu jangan diutak-atik. Jadi jangan kalau kapal kita langsung layarnya saya potong, habis kita perusahaan kita. Ya, dan itu ada mesin, itu adalah organisasional energi di situ. Ya, artinya ada para talent, ada aset-aset perusahaan. Nah, yang apa kita bisa potong? Yang kita potong adalah non value added activity. Itulah yang kita kelola hari ini. Bahasanya sehingga saya katakan strengthening your muscle, perkuat ototnya, cut the fat, lemaknya yang kita kurangi, yaitu adalah non value added activity. Dan mana lagi? Ya kalau ada dana-dana cadangan, itulah yang kita bisa lepas. Jadi artinya jangan mengorbankan, artinya karena mau cost cutting, tapi cost management. Mari kita pilih-pilih mana yang bisa kita tunda atau kita kurangin, tapi tanpa mengorbankan prioritas. Nah, ini kalau kita coba lihat Bapak dan Ibu, ini happiness, well-being ini, employee engagement saya sebutkan di sini Bapak dan Ibu. Hati-hati, employee engagement is not just making happiness. Sering sekali begitu ya, Pak Irfandi dalam survival, kok ngomongin employee engagement, ngomongin part of choice, berarti kan kita nggak ada duit, Pak.
Kembali lagi ya, bukan just make happiness, bukan build popular things, atau tadi ya, cuma activity based. Yang diperlukan adalah segala kegiatan yang bagaimana karyawan bisa berdiskusi, berdialog, dan engage, dan selalu dijawab dengan kata pertanyaannya adalah, what is in it for me? Jadi, kalau ada sesuatu, ini buat karyawan tuh kan nanya, terus gue apa ya dapatnya ya? Gitu. Nah, satu hal kata kuncinya yang harus kita jawab, Bapak dan Ibu, teman-teman, adalah people work for their own reason. Itu saya selalu sampaikan juga di Maybank. Saya selalu bilang kalau di Maybank, saya selalu bilang, kalian nggak usah mengatakan bahwa ini kalian harus kerja keras buat apa? Buat Maybank. Saya bilang, lupakan. Nggak ada itu orang akan kerja. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, ada nggak kita semua di sini yang mengatakan, saya kerja keras Bapak, buat terbaik perusahaan saya? Ada nggak? Nggak ada Bapak dan Ibu. Mbak Fatira, Bu Ian, Pak Kuseri pun kata, ini buat apa sih? Buat yang terbaik buat perusahaan saya, karena saya sangat loyal sama perusahaan saya. Mohon maaf ya, bahasa saya, nggak ada orang yang begitu. Orang bekerja buat apa? Pasti buat alasan dia masing-masing. Alasannya apa? Alasan keluarganya lah, alasan menghidupi orang tuanya lah, begitu kan? Ya pasti ada alasan pribadinya. Nah, itu yang saya katakan. Kita selalu menyentuh, kenapa kamu kerja? Nah, contoh, saya katakan, saya bicara dengan sales saya yang masih muda, gitu contohnya begitu. Saya bilang gini, kamu kan mau nikah, mau punya anak, mau punya mobil, mau punya rumah, ayo, kamu harus punya tabungan gini. Iya Pak, kayak gitu. Oke, nah, mari kamu kerja. Nah, kalau dia kerja, ujung-ujungnya ya perusahaan dapat kan, gitu. Jadi dibalik, jangan ditekankan adalah buat perusahaan yang nggak akan dapat, Pak. Tapi adalah people work for their own reason. Nah, itu yang kita cari sehingga dia akan apa ya bahasanya ya, akan bersemangat, dan itu yang kita coba kejar, dan ujung-ujungnya perusahaan akan dapat. Oke, ya. Saya percepat ya karena waktu ya. Bapak dan Ibu. Nah, HC Management, apalagi dalam digital era, saya menyebutnya gini, dalam semua tahapan-tahapan HC ini, baik dari recruitment, performance management, development, reward right, kita selalu menyebutnya adalah pastikan ada yang namanya amplify employee experience. Itu tadi. Itu kadang-kadang nggak bicara soal duit, Pak. Ini hanya bicara soal teknis. Contohnya begini. Pada saat kita bicara reward lah, reward right. Ya. Ini nggak bicara duit, karena Anda sudah punya. Di perusahaan Anda contohnya gini, ada apa Pak? Ya, contohnya Anda kan memberikan penghargaan masa kerja 10 tahun, 15 tahun, dan segala macam. Pertanyaannya, sudah ada? Sudah Pak. Oke, dan itu ada di PKB Pak, sudah. Oke, jadi pertanyaannya pada saat karyawan dapat 15 tahun, 20 tahun, dan segala macam, yang sering terjadi adalah, ya kalaupun ada, katakanlah ada monetary reward-nya, itu langsung masuk payroll-nya aja Pak, selesai. Dan itu menjadi apa? Menjadi otomatis, menjadi mekanistik. Padahal, itu ada aspek yang employee experience yang bisa disentuh dengan kata hati. Hal sederhana kok, dengan cara apa? Dengan cara, tadi itu ya, saya sampaikan, Mbak Fatira sudah 15 tahun, diumumkan kepada satu tim, cuma dikasih tahu uangnya sih bisa masuk ke payroll, nggak masalah. Tapi feel being recognized-nya itu nggak ada. Sering sekali kita menjadi otomatis. Termasuk kayak rekrutmen, ya, karyawan baru, bagaimana kita bisa menyapa karyawan baru, apalagi di hari begini ya, lewat sebelum dia masuk, ada email dulu, ditelepon dulu, merasa bahwa diperhatikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana membangun employee experience dari semua tahapan ini. Nah, ini contoh yang kami lakukan di Maybank ya, sharing. Saya nggak mengatakan yang terbaik, enggak Pak, ini hanya sharing saja. Tadi ya, jadi jangan langsung masuk ke activity Bapak dan Ibu, jangan langsung masuk ke activity, tapi cari dulu apa sih yang dicari karyawan. Tadi saya sebut, what is in it for me? Apa sih yang dicari? Sehingga value-nya apa sih yang dibutuhin karyawan hari ini? Kami menyebutnya ini di Maybank, kami menyebutnya, karyawan butuh safe, protected. Kalian pengen merasa empathetic, kalian merasa semua terkomunikasikan energized karena dia juga bosan di rumah dan seterusnya. Kalian tak ingin produktif, baru kemudian kita kalau kayak gitu kegiatannya apa? Jadi jangan langsung masuk loncat ke kegiatan, kita nggak tahu value atau yang mau kita kejar apa, gitu ya. Nah ini contoh-contoh kegiatan-kegiatan kita, dan itu kadang-kadang Bapak dan Ibu nggak bicara duit ya, kadang-kadang selalu dikatakan, waduh Pak, ini biaya, budget, dan segala macam. Ini semuanya melalui Zoom kok, dan kadang-kadang melalui IG Live Story. Contoh kami ada kegiatan rutin namanya Zumba, itu melalui apa? Nggak ada duitnya Pak. Yang ngasih siapa? Karyawannya aja yang hobi Zumba. Lewat apa? Lewat IG Live Story. Itu rutin sekali seminggu. Nggak ada duitnya, totalnya nggak ada duitnya. Jujur nggak ada duitnya. Jadi apa programnya? My Cooking Class Online, gitu. Kami ada kelas cooking class gitu. Ya weekend contoh kayak gitu. Siapa yang ngajar? Karyawan yang jago masak aja Pak. Cuma melalui apa? Melalui Zoom. Ada biayanya? Nggak ada biayanya Bapak dan Ibu. Nggak ada. Maksudnya biayanya sangat minimum dan seterusnya. Ini kadang-kadang yang membangun, apalagi dengan hari ini ya,
banyak metode-metode anak-anak muda hari ini. Kami hari ini banyak banget buat video-video, membuat motivasi melalui dengan lagu-lagu dan segala macam. Anak-anak hari ini kan banyak banget yang pintar-pintar tuh ya buat video ya. Mungkin kelompok-kelompok yang agak jadul kayak saya dan seterusnya mungkin agak gampang buat video. Tapi anak muda hari ini nggak perlu pakai PH udah jadi aja videonya, dibuat lagu-lagu dan seterusnya. Menarik banget gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, nah hati-hati kita bicara employee well-being. Employee well-being itu hati-hati kenapa? Karena sekali lagi ya, harus bisa membangun personal energy dan harus widespread itu artinya bisa menyentuh banyak orang. Nah, tapi hati-hati. Kalau terlalu sering diadakan, nah frekuensi harus ada. Dipikirkan frekuensinya kapan, timing to deliver-nya. Karena harus begini ya, diadain Zumba hari ini, besok apa? Besok yoga, besok apa? Besok ini. Lama-lama orang bosen aja gitu ya, kayak kita makan, blenek gitu ya. Dikasih, dikeluarin, nggak perlu juga gitu. Jadi kita, dibuat hari ini, kalau gitu kelas ini, ya mungkin seminggu lagi ini. Oke, hari ini ada pengajian ini, besok apa? Sehingga orang bisa melihat kegiatan-kegiatan yang nggak perlu juga. Contoh lah kayak Pak Pus gini, kalau ngadain GNIK tiap hari juga belenek kayak webinar dulu, bosan gitu ya Pak. Makanya dibuat adalah mungkin sekali sebulan gitu kan, atau 2 minggu sekali dan seterusnya. Itu frekuensi. Dan timing to deliver Bapak dan Ibu. Kapan kita mau mendeliver pesan ini? Ya, jangan bertubi-tubi sehingga orang juga bingung. Apalagi ya, belum dicerna, udah ada program baru lagi. Nah, ini harus dipikirkan. Nah, kata kunci berikutnya adalah packaging. Packaging, how to communicate. Ini kata kuncinya lagi, membuat program itu menarik. Dan terakhir adalah money is a matter, but not everything. Saya berkali-kali sampaikan, money is a matter, but not everything. Jadi jangan dibayangkan, Pak, program-program segala macam ada budget yang besar nggak? Kalau memang terbatas, bagaimana caranya untuk melibatkan karyawan? Maksudnya adalah dengan mungkin situasi yang ini gimana yang membuat karya tetap merasa exciting, Pak ya, bersiap-siap, tetap bekerja, tapi apa ya, dengan padahal budget terbatas, dan apa yang bisa kita lakukan? Padahal Anda ingin energinya jangan sampai mereka merasa down, merasa negatif, tidak optimis. Banyak yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Itu masukin yang pertama ya, cepat-cepat sedikit. Masukin yang kedua, future ready, Pak. Future ready itu artinya mempersiapkan ke depan, Pak, Bapak dan Ibu. Future ready itu apa? Workplace futurization, workforce futurization. Workplace futurization siap dengan tempat kerja yang ke masa depan. Maksudnya contoh begini, realitas. Hari ini kita udah banyak WFH gitu ya. Apakah ke depan kita masih butuh kantor yang segede gini nggak sih? Dia mungkin udah bilang, ya kan pabrik perlu Pak. Ya pabrik mungkin. Tapi pertanyaannya yang office perlu nggak sih sebanyak itu? Karena ternyata ya apalagi yang model-model saya di kantor di CBD begini, ternyata kita nggak perlu sebanyak ini. Ya tell you the truth aja, Maybank hari ini yang masuk cuma 27%, Pak. Saya di kantor pusat, sepi banget. Padahal kantor saya ada 20 lantai, itu saya bilang ini nggak perlu segede gini ya. Nah, pada akhirnya menjadi yang namanya adalah co-working space gitu kan ya. Nah, workplace futurization. Nah, tapi harus dipersiapkan kalau workplace futurization, bagaimana tempat kerja ke depan, bagaimana performance manajemennya, mari kita persiapkan ke depan. Nah, yang kedua adalah bicara workforce futurization, Bapak dan Ibu. Workforce futurization artinya adalah dengan new generation ini kan harus siap juga apa sih kebutuhan-kebutuhan mereka, karena berbeda dengan kelompok yang lain. Jadi role HR apa dalam konteks futurization ini Bapak dan Ibu? Di buku saya menyebutnya 3 hal. Mempersiapkan capability, memastikan capacity, dan memastikan culture. 3C itu ya, capability, apa yang dibutuhkan. Tadi ingat kembali lagi ya, harus relevan. Capacity-nya jumlah orangnya bagaimana, culture. Tapi saya menambahkan di perkembangan berikutnya adalah ada 2C lagi. Harus connected. Ya, memastikan bahwa harus terhubung ya. Kita harus relevan, tahu dengan situasi yang terjadi, berkomunikasi dengan jalur komunikasi apa saja, dan yang terakhir mempersiapkan perubahan. Jadi role HR adalah 5C gitu. Nah, ini yang saya sebut ya humanizing teknologi. Artinya walaupun siap dengan futurization Bapak dan Ibu, kita adalah konteksnya tidak mengatakan teknologi gampang dibeli Bapak dan Ibu. Teknologi itu gampang dibeli. Artinya kalau ada duit gampang aja kok beli. Anda sebutlah, mau sebut program apapun gitu ya, gampang Anda beli. Tapi pertanyaannya adalah bukan teknologinya, tapi bagaimana culture-nya, humanizing ya. Artinya ada aspek-aspek manusia nggak tergantikan. Sorry. Baik. Nah, ini contoh saja ya bagaimana kami mempersiapkan digital. Ya Bapak dan Ibu, itu ada namanya customer centric, tapi harus simple dan harus juga bicara speed. Dan bicara adalah namanya customer experience. Nah, contoh sederhana lah, ini contoh sederhana saja Bapak dan Ibu ya. Ini bicara soal digital banking kita. Digital banking gitu. Bahwa orang masih pengen pakai password, udah nggak bisa Pak.
Karena orang sudah maunya Face ID hari ini dengan wajah dan pakai fingerprint. Terus kalau saya punya rekening ada 4 atau 3 di bank saya harus masuk satu-satu dengan password saya. Orang udah bilang nggak nyaman banget saya keluar masuk. Semuanya one check portfolio. Nah, ini yang bicara namanya adalah user experience, Pak. UI UX, Bapak dan Ibu. Nah, ini sekali lagi harus dipersiapkan bahwa karena futurization kita bicara user experience sehingga orang merasa nyaman sehingga bisa aktivitasnya bahwa sesuai dengan desain human centered design disebut. Yang terakhir Bapak dan Ibu, tadi maksud yang pertama adalah employee engagement arsitektur, yang kedua adalah future ready, dan yang ketiga saya bicara adalah unleash the power of people. Bagaimana kita semua, Bapak dan Ibu, bisa memobilisasi power of people yang ada di perusahaan. Artinya bagaimana? Anda kadang-kadang kita suka lupa bahwa karyawan kita itu banyak kekuatan loh di situ. Nah, kekuatannya adalah salah satu contohnya adalah bagaimana membangun bahwa karyawan kita itu punya kenal orang contohnya. Dia bisa membantu bisnis dengan cara apa? Ini contoh pengalaman kami melakukan namanya My Selling Festival gitu, Pak. Loh, yang selling kalau orang jualan, Pak. Iya, tapi kan bisa juga orang-orang non-sales, orang-orang support function ikut bantu. Dengan cara apa ya? Kami buat My Selling Festival. Bukan program jualannya, Pak ya. Jualannya itu orang sales yang jualan, barangkali mereka yang ahli. Tapi adalah perasaan, rasa-rasa bertanggung jawab. Situasi perusahaan lagi kayak gini. Jadi orang-orang support juga merasa apa yang bisa kita lakukan ya. Dibuatkan secara fun, kami buat namanya My Selling Festival gitu. Artinya dibuat fun, tapi bukan bicara targetnya. Targetnya sih mungkin nggak akan dapat banyak, tapi adalah ada perasaan togetherness, ada perasaan bersama-sama bahwa situasi perusahaan ini kita ikut bantu bersama-sama. Ya, nah bagaimana optimize employee channel mendrive bisnis? Kadang-kadang kita lupa, oh ternyata dia kenal loh di sini. Ini dikenal di sini. Nah makanya kami mencoba melakukan yang namanya adalah membuat database bahwa karyawan kita itu punya kenal atau channelnya kemana saja. Nah yang menarik bisa juga dipakai adalah bagaimana memanfaatkan karyawan Bapak dan Ibu sebagai namanya brand evangelist. Brand evangelist itu brand ambassador Bapak Ibu. Bisa menggunakan sosial media dia untuk bisa ikut membantu mempromosikan perusahaan dan itu dilakukan secara volunteer ya. Artinya karyawannya secara nyaman untuk bisa berkomunikasi. Ini mohon maaf ya karena harus teriak-teriak ya. Oke. Nah, pertanyaan berikut Bapak dan Ibu adalah how sexy our human capital? Ada 5 di sini Bapak dan Ibu. Apakah visible? Visible itu gini, nggak bisa di luar, bisa sama karyawan. Kadang-kadang kita bilang gini, banyak sekali program HR kita atau HC kita lakukan, karyanya nggak tahu ternyata. Kenapa? Karena tidak disosialisasikan kepada karyawan kita. Kadang Anda bilang, oh ternyata punya toh. Padahal kita udah budgetin tiap bulan, budgetin ini. Kadang-kadang karena kita ditanya, oh ada toh. Jadi nggak visible oleh karyawan. Yang kedua adalah, yang kedua, payable. Payable itu adalah berlanjut. Ya, jadi harus jangan cuma ada program sesaat besok udah nggak ada, bingung karyawan. Yang ketiga, setiap ada program tanyakan tadi yang selalu saya katakan, what is it for me? Value proposition buat karyawan apa sih? Sehingga dia tahu persis, oh ini buat gue apa ya untungnya ya? Sehingga itu yang kita jual. Nah yang keempat visible tapi juga visualize Pak. Bedanya apa Bapak dan Ibu? Kalau visible kelihatan, visualize buatlah namanya storytelling. Storytelling itu sangat kritikal karena kembali lagi. Contoh ya, kita melakukan sesuatu. Contoh lah, kita agak kemarin banyak yang kena banjir, contohnya gitu. Kena banjir. Kita nggak ingin mengekspos banjirnya, Pak. Tapi dengan visual, kemudian dengan banjir, kemudian kita lakukan bantuan, terus karyanya cerita, saya terbantu. Dan itu melalui ternyata gotong royong dari karyawan lain. Dia ceritain. Nah, itu kita angkat. Bukan mengekspos kesulitan dia, enggak. Tapi kita kemas untuk menunjukin bahwa, dengan bersama-sama, karya ini terbantu loh. Yuk, mari kita sama-sama. Nah, itu kayak gitu, Pak. Visualize. Atau contoh gini, visualize, kita punya program, selalu bilang gini, di sini Anda bisa berkarir loh ya, Anda bisa naik pangkat, Anda bisa promosi, diomongin gitu aja, di perusahaan kita bisa. Orang nggak percaya Pak, karena dia nggak lihat. Tapi kalau Anda buat visualize, Anda ceritain, oh si Bu Fatira itu dulu adalah posisinya ini, dan setelah 10 tahun atau 5 tahun dia begini. Bu tadi cerita, saya memang dulu karirnya ini, dan saya ada karir di perusahaan saya, diceritakan, jadi orang bilang, oh itu contoh nyata. Itu dibuat storytelling, itu visualize. Nah, yang terakhir adalah victory. Victory adalah kalau Anda adalah keberhasilan itu di sharing ya, ada award atau ada pengakuan, penghargaan, itu akan membantu HR-nya lebih seksi. Sedikit lagi ya, penutup saja.
Bapak dan Ibu artinya apa? Tadi saya katakan tadi kembali lagi ya, to be employer of choice dibutuhkan adalah bukan sebuah pilihan antara survival atau kita harus lakukan to be employer of choice. Ini adalah sebuah cara bagaimana malah kita menghadapi krisis, kita perlu untuk tetap meng-engage, merangkul karyawan kita. Dengan cara apa? Tadi saya katakan tadi ya, buatlah sebuah arsitekturnya apa. Ya, yang kedua, harus siap dengan future ready karena organisasi yang berubah. Yang ketiga, bagaimana kita bisa meng-unleash atau mengoptimalkan potensi yang ada di karyawan ini. Nah, itu dia kembali ya. Dan sebagaimana life is like kamera, artinya adalah Bapak dan Ibu anggap saja situasi krisis itu situasinya berubah, sehingga kamera kita harus kita adjust supaya fokusnya berubah. Fokusnya agak blur-blur ya kita akan tajemin dengan cara apa? Ambil prioritas gitu kan ya. Tadi contohnya ada productivity ya. Strengthen your muscle, cut the fat. Perkuat ototnya, buang lemaknya, sehingga kita fokus pada hal-hal yang penting, tapi ini akan membantu menaikkan sustainability atau kelanjutan perusahaan kita. Challenge status quo, Bapak dan Ibu, kadang-kadang ini kesempatan yang baik pada saat perusahaan begini makin banyak yang kita bisa challenge. Ini contoh kayak gini ya, ini ada pesannya, ini bagus ya, ada eskalator, tapi tangga Pak. Ini challenge status quo. Dan Bapak dan Ibu juga pertanyaan saya yang sederhana, kadang-kadang boleh nggak kita tanya jujur, kapan polusi HC atau polusi HR di perusahaan Bapak dan Ibu ada terakhir? Ya, saya kadang-kadang terkaget-kaget gitu. Polusi kita kapan terakhir ada? Masih ada Pak tahun 2007 Pak. Loh, 2007 masih ada polusinya ya? Polusi rekrutmen 2007 Pak. Polusi kapan nih? Polusi penilaian kinerja tahun berapa? 2010 Pak. Kok nggak ada perbaikan? Ini nggak perlu diganti apa? Apa iya 2007 sampai 2010 sampai sekarang nggak ada perubahan perusahaan dan teknologi dan seterusnya? Kadang-kadang kita selalu tidak mau men-challenge bahwa ternyata banyak hal yang bisa kita ubah. Nah, ini contoh nyata lagi, Bapak dan Ibu, ini contoh stadion, kesannya stadion, jadi banyak hal kita kesannya melakukan sesuatu, tapi adalah sebetulnya nggak ada gunanya. Contoh kayak gini, ini ada tempat duduk, tapi depannya adalah tembok. Jadi buat apa? Ya, tapi nggak ada yang men-challenge, jadi biarin aja begitu. Ya, penutup Bapak dan Ibu, zaman batu berakhir bukan karena batunya habis, Pak. Jadi kalau Flintstone ini kan sudah berakhir tuh zaman batu ya. Tapi karena manusianya bersedia berubah, belajar memandiri terhadap perubahan zaman. Artinya Bapak dan Ibu, artinya adalah pada saat kita krisis ini, diperlukan kesiapan kita untuk berubah, belajar, dan kita menyesuaikan dengan situasi yang berubah ini. Begitu saja ya, mungkin maaf, kita masih punya banyak waktu ya untuk diskusi dan tanya jawab Bu Ian. Saya kembalikan dulu, karena waktu jadi agak ngebut saya sedikit gitu ya. Mudah-mudahan bisa nanti kita lanjutkan diskusinya. Silakan Bu Ian. Baik Pak Irfandi, luar biasa ya Bapak dan Ibu sudah menyimak apa yang disampaikan oleh beliau. Dari paparan awal banyak sekali kata kunci yang harus kita pegang dan kita terjemahkan kembali di area kita masing-masing. Dari permulaan Pak Irfandi menyampaikan pemaparannya, tercatat ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa, yaitu dari Pak Wahidno, kemudian dari Pak Andreas WS, kemudian dari Ibu Sri Hastuti. Pak Irfandi, mohon maaf, izin saya menyampaikan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dari Pak, saya sampaikan pertanyaannya satu persatu mungkin ya Pak ya, untuk memudahkan penjelasannya ya Pak ya. Silakan. Baik, yang pertama dari Pak Wahidno yaitu bagaimana membangkitkan kembali sikap mental karyawan yang sudah terlanjur drop karena situasi pandemi, sehingga motivasinya rendah dan mempengaruhi produktivitas kerja tentunya. Silakan Pak Irfandi. Ya, ini mungkin saya bisa gabungkan, mohon maaf ya, dengan sekalian dengan Pak Andreas ya Bu, biar nggak dua ya. Ya, bagaimana menghadapi karyawan yang tidak memiliki inisiatif, cenderung ambil sikap pasif. Mungkin saya konteksnya sama ya. Begini ya, barangkali tadi saya sudah sampaikan sebuah magic formula lah ya di sesi tadi. Saya nyebutnya P adalah hasil perkalian M kali A kali D. Mungkin masih ingat Bapak Ibu, itu gampang diingat Bapak dan Ibu. M-nya adalah motivasi, A-nya ability, D-nya direction. Sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa kita utak-atik di situ aja Bapak dan Ibu. M itu apa? M motivasi. Motivasi itu apa? Attitude kali situasi. Gitu kan ya. Mungkin saya kembalikan ke slide-nya dulu ya, sebentar ya, biar kita lebih mudah. Oke,
Bentar. Ya, ini. Ya. Kembali lagi ke sini. Tadi dikatakan tadi, nah tapi jangan lupa ada ability dan juga ada direction. Jadi dikatakan tadi, Pak, karyawannya udah cenderung sudah pesimis lah, begitu ya. Mungkin sudah kehilangan energi. Nah, yang harus dilakukan barangkali yang bisa kita coba lakukan. Saya kembali lagi, yang dibutuhkan motivasi itu adalah attitude. Kali situasi, attitude-nya mungkin karena pesimis. Menaikkannya dengan situasi, Pak. Situasi apa yang dibutuhkan untuk merasa bahwa karyawannya bisa menaikkan level kembali. Itu yang saya katakan tadi ya, Bapak dan Ibu. Caranya apa gitu? Caranya adalah memberikan kontekstual gitu ya. Artinya kalau leaders-nya juga pesimis, tentunya agak susah menaikkan level dari karyawannya. Harus bisa optimis. Jadi leadernya harus optimis, membangun itu gitu. Dan membangun kembali lagi adalah membangun kebersamaannya. Bahwa ini together, bersama-sama gitu. Nah, apa situasi-situasi yang bisa membangun ini? Itu yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu. Saya ingin mungkin tadi saya sedikit perjelas kembali lagi ya. Membangun yang namanya sense of achievement. Jadi artinya lakukan program-program booster, Bapak dan Ibu. Lakukan program-program booster. Booster itu artinya apa? Situasi susah, situasi challenging. Tapi Anda bisa mengatakan, siapa yang bisa menyelesaikan ini? Dan itu akan stretch target, umpama Anda berikan booster. Booster itu artinya itu hanya mungkin selama 3 bulan, itu hanya khusus dan itu, tapi hati-hati ya, jangan jadi presiden ya. Tapi booster itu hanya situasi khusus dibuat termnya. Kalau mencapai ini, dapat ini. Tapi ada sesuatu sense of achievement, maksudnya. Tidak harus uang besar, tidak harus program hadiahnya luar biasa, tapi orang merasa, ternyata kita bisa ya. Ternyata kita bisa ya. Nah, itu yang membangun ya. Itu yang dikatakan tadi. Bangunlah dengan booster, bangunlah sense of achievement, Bapak dan Ibu. Sehingga diberikan contoh, diberikan optimistik ya. Salah satu cara-cara membangun optimistik, banyak cara juga ya Bapak dan Ibu. Kalau boleh sharing beberapa hal. Pertama, bisa dilakukan juga memanggil atau sharing kayak begini Pak, dengan motivator. Diberikan gitu kan ya, banyak kok ya, kalaupun ini kadang-kadang motivator ada juga teman-teman yang mungkin kadang-kadang jadi pro bono ya, nggak harus bayar juga kok, kadang senang berbagi begini ya. Satu. Kedua ya, contoh bisa melakukan pendekatan spiritual Bapak dan Ibu ya. Kebetulan waktu zaman Ramadan kemarin kami itu rajin banget ya, bahkan ada kuliah zuhur, sebelum sore itu ada kuliah 7 menit, bahkan malamnya ada tadarusan Pak. Gitu ya. Nah, itu kadang-kadang bisa melalui pesan-pesan di situ membangun semangat itu gitu. Nah, yang ketiga adalah sekali lagi membangun storytelling Bapak dan Ibu. Storytelling tadi ya, membuat story. Jadi kalau ada satu yang sukses, mungkin ya susah gitu ya. Naikinnya mau kerja juga pada nggak semangat, tapi ada satu orang yang kelihatan lebih baik dari yang lain. Nah, jadi story, ternyata bisa. Contoh lah ya, contoh sederhana. Kayak katakan tadi, walaupun konteksnya berbeda Bapak dan Ibu ya. Jadi saya pasti bisnis turun lah situasi begini. Tapi begitu pada saat ada sebuah cabang di tempat saya berhasil dan itu ada penjualannya bagus, tidak mencapai target Pak, tapi lebih bagus dari yang lain, langsung kita jual Pak. Jual story-nya. Nah bisa kan, itu bisa loh. Itu kadang-kadang membuat orang jadi, iya ya kenapa saya nggak bisa ya. Itu dibangun story-story yang semacam itu. Mungkin begitu ya, Bapak dan Ibu. Pertanyaan tadi Pak Hipno, tapi sekaligus ya Pak Andreas tadi ya sama mengambil sikap pasif dan segala macam. Kalau yang mengambil sikap pasif barangkali kembali lagi bisa dilakukan dialog ya Pak. Karena gini, ini MA kali D bisa saja karena merasa tidak jelas. Kenapa dia pasif? Karena dia merasa nggak ada sesuatu hal yang menarik, atau karena dia merasa nggak jelas, takut salah, mending gue diem, atau dia punya asumsi tertentu, makanya harus cari dulu kenapa dia pasif, gitu ya. Dan kalau dibangun tadi kembali lagi ya, what is it for me-nya tadi, carilah alasan dia, apa yang membuat dia bisa hidup kembali atau bersemangat kembali. Cari why dia bekerja gitu Pak ya, strong reason-nya dia bekerja apa. Kalau disentuh itu, mudah-mudahan ini bisa menaikkan sikap keaktifannya mereka. Mungkin begitu ya Pak. Ini saya hanya cerita dalam konteks menggunakan konsep tadi MA kali D. Gitu ya Bu Ian. Ya Pak, baik.
Selanjutnya Pak, mohon izin satu lagi dari Ibu Sri Hastuti, bagaimana mensinergikan tujuan pribadi agar selaras dengan goal perusahaan. Dalam kondisi krisis, kebutuhan individu secara finansial cenderung meningkat, tetapi sebaliknya kemampuan perusahaan secara finansial cenderung menurun. Silakan Pak. Iya, ya ini kembali lagi ya, namanya perusahaan kan nggak mungkin semua ini ya. Kembali lagi Bapak dan Ibu, saya selalu menyebutnya, saya nggak bosan-bosan ya, komunikasi, packaging, storytelling is critical. Ya, contoh ya Bapak dan Ibu. Saya selalu menyampaikan kepada karyawan, pada saat kita lakukan sesuatu, bayar THR gitu kan ya, pada saat anggaplah kita masih bisa menaikkan gaji gitu atau bayar insentif dan seterusnya. Saya selalu sampaikan kepada karyawan itu dibangun. Ayo bersyukur ya, saya bilang. Ayo bersyukur. Itu yang dibangun Bapak dan Ibu. Bersyukur kenapa? Ya walaupun kenaikanmu kecil ataupun THR, coba dilihat, saya katakan tadi ya, lihat orang lain yang hari ini. Dan itu kita bangun ya Bapak Ibu, maaf tidak menonjolkan perusahaan-perusahaan yang lebih susah, tapi kadang-kadang dibangun itu loh. Pengurangan karyawannya udah sekian ribu, ini udah sekian ribu, ini perusahaan tutup. Kita ceritakan. Sehingga itu membangun orang lebih melihat kenyataan apa yang bisa dilakukan ya dengan cara ini gitu. Nah itu satu ya yang bisa kita lakukan untuk supaya mereka bisa melihat bahwa jangan semua perusahaan sendiri jangan diperberat lagi. Nah, makanya tadi saya katakan tadi membangun rasa memiliki dengan perusahaan kayak begini apa yang bisa kita lakukan untuk supaya tetap bisa bersama-sama. Bantu ya perusahaan, bantu ya manajemen. Ya, manajemen punya niat baik kok buat jagain kita semua. Itu satu. Nah, tapi kalau memang dikatakan tadi Bapak dan Ibu, nggak mungkin juga Bapak dan Ibu melakukan segala sesuatu disediakan oleh perusahaan. Ya ini mohon maaf saya ceritain aja bahwa mau tidak mau Bapak dan Ibu yang dilakukan adalah kolaborasi. Kolaborasi. Contoh yang sederhana ya, contohnya sederhana gitu ya. Ini saya beri contoh yang sederhana. Ya, karyawan padahal situasi lagi begini, umpama begitu ya. Tapi karyawannya masih pengen, gimana nih, saya mau punya pinjaman, ini susah, gitu ya. Saya kasbon perusahaan nggak bisa. Atau karyawan malah bilang gini, Pak, saya pengen bahkan mau beli motor, gitu. Gimana? Gitu. Saya bahkan gini, saya baru ini saya pengen punya rumah segala macam. Nah, kan nggak mungkin. Masih ada nggak sih hari ini perusahaan-perusahaan yang masih menyediakan komplek perumahan karyawan dibangun oleh perusahaan? Aduh, saya pikir udah nggak zamannya ya. Zaman dulu kan dibangun itu zaman oil company gitu ya, mungkin zaman dulu masih ada perusahaan-perusahaan yang bangun komplek perumahan, kalau ada cicilan motor disediakan atau dan segala macam. Nah mau tidak mau ya, contoh karena saya kerja di perbankan, ya Anda cari aja partner Anda dengan bank, khususnya mohon maaf ya Bapak dan Ibu kan bayar gaji lewat bank kan nggak, masih ada nggak ya bayar gajinya cash? Kayaknya udah jarang ya hari ini yang bayar cash ya, dan semua lewat bank. Nah kalau lewat bank minta aja sama banknya, bang, lu kan payroll-nya lewat gue bayar payroll gue lewat lu gitu kan ya. Jadi bilang gini, bisa nggak kamu berikan program-program ini tapi diskon atau kolektif diuntungkan karyawan. Nah itu bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Jadi dengan cara itu kebutuhan karyawan bisa terpenuhi dan Anda tidak ngeluarin apa-apa, sebetulnya malah banknya yang harus ini karena Anda telah menggunakan mereka untuk membantu dalam program perusahaan teman-teman begitu ya. Mungkin gitu ya saran saya ya. Jadi nggak mungkin dilakukan sendiri. Pertama adalah blessing, membangun rasa bersyukur, tapi kalau kebutuhan terjadi pun dilakukan secara bersama-sama. Nah yang ketiga Bapak dan Ibu ini boleh sharing aja, boleh sharing, tapi ini mungkin dalam konteks situasional bencana ya Bapak dan Ibu. Sharing aja ya, ini bukan best practice. Di tempat kami melakukan namanya tabungan simpati Bapak dan Ibu. Tabungan simpati itu adalah sebetulnya bukan untuk sekarang ya, udah cukup lama kami lakukan. Tabungan simpati itu tiap bulan tuh kami menyebutkan kami sebutkan tuh tabungan gotong royong lah. Karyawan silakan mau dipotong berapa, mau 1.000, mau 5.000, mau 10.000, terserah aja gitu. Tapi itu adalah uang kerohiman ya, mau bersama-sama. Nah dan penggunaan tabungan simpati itu tidak boleh dipakai, diputuskan oleh komite. Contoh lah, ada situasi kebanjiran, ada situasi ini, ada yang situasinya kena COVID, budgetnya habis, dan segala macam. Kita pakai itu dipakai, dan itu tabungan bersama-sama, dan dikelola oleh komite. Jadi bukan oleh perusahaan, tapi oleh komite, boleh dipakai. Gitu. Nah, tapi kita bahkan buat aturan main, kalau ada situasional khusus,
berapa uang tabungan simpati, baru perusahaan mendouble up gitu. Jadi mama tabungan simpati ada berapa duitnya? Oh, ada 50 juta. Ya oke. Perusahaan bilang ya gitu, kamu tambah 50 jadi uangnya jadi 100 juta kayak gitu. Nah, jadi itu barangkali jadi kita nggak mungkin menyediakan semua, tapi kita sediakan melalui cara-cara demikian barangkali Bu Hastuti ya. Baik, terima kasih Pak. Pak Irfandi, mohon maaf, Ibu Sri Hastuti, kemudian ada pertanyaan lanjutan. Silakan Bu. Menanggapi dari program-program booster yang Pak Irfandi sampaikan, maka Bu Sri Hastuti menyampaikan jika tim A berhasil dan kita kasih reward, apakah kita lakukan program tersebut continue atau benar-benar temporary? Harus jelas ya Bu Astuti, kalau ada booster begitu harus dibuat term condition, kalau enggak nanti pengennya terus, kan booster itu kan cuma sekedar situasional ya, benar ya Bapak Ibu ya. Kalau ada booster itu kan sifatnya lebih kepada bahasanya apa ya, booster itu mendorong gitu kan, memompa gitu ya, memacu ya, hanya buat supaya ketarik gitu. Tapi ya kalau mesinnya udah jalan kan gitu ya, kayak kalau kayak mesin air itu kan di jumping ya, dipancing gitu ya. Yeah. Jadi jangan sampai terjadi kalau itu nggak ada berhenti lagi ya, enggak lah. Makanya ini kan dibuat situasional dan itu juga diberikan dalam bentuk hati-hati ya Bapak dan Ibu, nggak boleh besar-besar ya, tapi itu lebih merasa saya mengajak booster ini adalah make it sense of achievement, make it bahwa merasa bahwa ada sesuatu yang paling nggak merasa saya bisa. Jadi bukan bicara uangnya atau bicara hadiahnya, tapi booster itu bisa diberikan dalam bentuk orang ya, kadang-kadang cuma diberikan voucher, kadang-kadang kalau tempat saya kita berikannya booster bisa dalam konteks lari ke training, bahkan program training yang mereka bisa ikutin di luar kalau situasi udah nggak COVID, jadi mereka merasa saya bisa ikut training ini ya, oke, yang sifatnya mungkin di luar program wajibnya buat pekerjaan dia, tapi saya pengen gitu. Nah itu bisa kita lakukan gitu Bu Bapak dan Ibu. Jadi hati-hati kalau harus melakukan booster harus dibuat term condition-nya, kalau enggak nanti bisa salah salah kaprah gitu ya. Mungkin gitu ya Bu Ian. Ya. Baik Pak Irfandi. Ibu Sri Hastuti cukup jelas ya Bu ya apa yang disampaikan oleh pemateri. Baik, terima kasih banyak Pak Irfandi jawabannya. Baik. Terima kasih Bu Hastuti. Baik Pak. Di chatbox kita kelihatannya pertanyaan dari 3 orang ya Pak ya. Tapi mohon izin Pak Irfandi, saya boleh minta waktunya 1 orang kita buka penanya. Boleh. Pasti ada banyak waktu Bapak dan Ibu. Ini masih ada Pak Wiono juga. Pak Wiono ya. Baik. Pak Wiono menanyakan bagaimana sikap kita atau apa yang harus dilakukan bila atasan tidak memiliki visi, misi, atau rencana kerja yang jelas terhadap organisasi yang dipimpinnya. Hal tersebut juga membuat bawahan demotivate. Silakan Pak Irfandi. Iya, gini ya. Ini kebetulan sesinya ada sendiri nih ya. Harusnya waktu itu saya memberikan sesi judulnya Managing Up gitu ya. Mengelola atasan. Tapi begini Bapak dan Ibu. Kalau dalam sebuah lingkaran gitu ya. Lingkaran pertama saya menyebutnya adalah faktor-faktor yang you can control. You can control, artinya suatu hal yang bisa kita kontrol. Ya, you can control itu apa contohnya? Yang kita bisa kontrol, contohnya adalah anak buah kita, gitu kan ya? Atau di ranah kewenangan saya, hasil kerja saya, itu kan kita bisa kontrol. Pertanyaannya, atasan bisa kita kontrol nggak? Enggak kan? Ada nggak bisa kontrol? Oh, saya bisa kontrol atasan saya, wah hebat kontrol, gitu ya. Jadi yang bisa atasan kita lingkaran kedua, bukan yang kita kontrol, itu adalah namanya lingkaran pengaruh atau lingkaran influence. Atasan nggak bisa kita kontrol, tapi kita bisa pengaruhi. Nah, tadi dikatakan tadi, Pak, atasan saya kayak begitu, kayak kurang memotivasi tim dan segala macam. Bisa kita pengaruhi nggak? Nah, tapi saya nggak, mungkin nggak Anda mendiskusikan, bilang, Pak, nggak gampang lah. Nah, untuk mempengaruhi dia bagaimana caranya? Mungkin Anda bilang, saya nggak bisa, Pak. Nah, gitu samuratnya. Nah, kalau nggak bisa, aja samuratnya. Kalau nggak bisa, cari orang yang bisa mempengaruhi dia. Maksudnya carilah circle of mati juga dia. Nanti kok. Carilah circle of influence dia. Siapa orang yang mungkin mempengaruhi dia. Anda tahu obatnya kan sudah siap. Tapi bisa ada rekan kerja yang lain yang ternyata bisa ngomong sama dia, kita pakai itu. Atau Anda tahu, Pak Irfandi, mohon maaf, kelihatannya ke pencet mute-nya ya?
Bukan tadi karena ada yang bicara di mute sama panitia, jadi otomatis mute. Oke, Pak. Ya, oke, maaf. Ya, nggak apa-apa. Ya, tadi ya, gunakan pihak ketiga untuk bisa menginfluence. Jadi contoh tadi, caranya adalah undang orang lain. Ya, contoh lah kayak sesi begini, ya, diadakan di perusahaan, tapi Anda contohnya jangan bilang, Pak, ini saya mau ngajarin Bapak, ya enggak lah. Kita ada ya kayak sesi sharing session, undang orang lain, jadi kayak benchmarking gitu kan, Anda undang orang lain yang ngomong, tapi mau tidak mau dia dengar, oh ternyata oke. Karena begini ya Bapak dan Ibu, Pak Wiono ya tadi ya, orang itu cenderung nggak mau diubah, Pak. Orang tuh punya gengsi, kalau ada yang ngubah, lu salah, diubah, nggak mau, itu gengsi. Tapi cenderungnya, apalagi bos, tapi adalah dia mau berubah karena alasan dia sendiri. Dia mau berubah karena alasan dia sendiri. Nah, untuk itulah kita harus yang mutusin berubah siapa? Ya dia sendiri yang mengubah. Tapi dengan orang lain dikatakan, iya saya yang mengubah. Jadi saya yang mutusin. Nah, itu barangkali yang bisa kita lakukan ya untuk mengubah situasi ini. Nah, oke. Tapi ada yang berikutnya Bapak dan Ibu. Saya selalu mengajak dalam konteks di tim saya, kalau kita selalu merilai dari atas, ya pasti ada keputusan-keputusan besar yang merilai dari atas. Tapi saya selalu sampaikan kepada tim saya, mana yang bisa kita kerjakan dalam skala kita. Karena kalau kita cuma melihat bahwa kalau dari atas belum melakukan, ya udahlah saya nggak usah, nggak jadi Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya mengajak selalu adalah, ya kalau lihat dari atas nggak jadi karena atasnya mungkin belum berubah gitu kan ya. Ya udah, saya selalu ngajak yang bisa kita kontrol, ya udah kita mulai dari tim kita aja yuk, apa yang bisa kita buat. Wah kayak gini, ya udah apa yang kita lakukan? Kita buat aja buat tim kita. Buat tim kita kan Anda punya kewenangan. Sebatas tim Anda saja. Nah, biarkan itu menjadi bahasanya apa ya? Menjadi sedikit viral, bahwa ternyata di tim sana bisa ya. Ya kita adakan, ya akhirnya lainnya bilang, itu bagus juga ya. Bosannya denger, bisa juga diadain kayak gitu. Nah, biarkan saja, tapi itu hanya biarkan saja kayak jadi bilang ke bosnya itu informal Pak, saya buat sendiri buat tim saya, ya udah, tapi biarkan itu menjadi viral. Ya kayak bisa beri contoh ya, saya beri contoh. Waktu itu ya saya kebetulan dari non bank ya, saya orang bank tapi non bank. Dan Anda bisa tahu ya, bank itu sedikit agak hierarki ya prosesnya, ada distance lah, itu memang tipikal bank karena memang begitu budayanya. Dan saya biasa orang yang dari non bank yang sangat apa ya, sangat gaul lah gitu ya. Atas bawah dan segala macam. Nah, tadi kalau saya buat mengubah, saya bilang ke atasan atau bilang ke teman-teman direksi, ini salah, ya siapa lu gitu kan. Nah, yang saya lakukan adalah saya ubah sendiri aja, saya coba lakukan, saya lakukan dialog, kita sebut acaranya waktu itu adalah kayak ngopi lah ya gitu ya bersama tim, ini sebelum pandemi lah ya. Nah, kita ngobrol, terus mereka langsung bilang, oh ternyata direksi bisa diajak ngobrol ya, oh bisa kok, saya bilang gitu kan. Ya, nah, terus pada saat bulan depannya, saya mulai ngajak satu direksi lain, yuk kita ikutan yuk. Direksi yang mulai ini, satu direksi. Terus akhirnya viral, direksi lain bilang, gue diajak dong. Ya udah, akhirnya menjadi kegiatan, semua orang udah ngadain ya kayak gitu. Tapi memang akan memakan waktu ya. Tapi dengan cara begitu ya, lakukan sendiri dulu aja, lakukan sendiri. Orang lain pengen, ya diajakin, ya pengen gitu aja. Tapi memang akan makan waktu. Tapi kadang-kadang dengan begitu bisa dilakukan gitu ya, Mbak Ian. Baik. Ya. Ini masih ada pertanyaan lagi ya? Oke. Ya, dari Pak Wahyudno, Pak mohon izin, untuk meningkatkan ability perlu peningkatan intelijensi dan skill, diantaranya dengan training, coaching maupun mentoring. Namun demikian, bagaimana jika karyawan mempertanyakan kalau pintar, kerja bagus, memangnya mau naik gaji berapa tahun depan dengan kondisi pandemi begini? Nah, apa nih strategiknya untuk HR menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau kondisi karyawan dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyudno? Silakan Pak Irfandi. Pak Wahyudno, aduh pertanyaannya susah ini ya. Ini saya harus serahkan. Kalau kayak gini bertanya ke gurunya Pak Gus Heri gitu kan. Oke, mungkin bukan sok tahu ya Bapak dan Ibu ya. Ya kembali lagi saya cuma mengajaknya adalah ya manusiawi ya. Yeah. Kalau kayak gini gue naik gajinya berapa? Tapi pertanyaannya adalah yang dibangun. Pertanyaannya tahu nggak karyawan situasi perusahaan Anda hari ini? Itu aja dulu. Jadi gini ya, paling tidak dia tahu persis. Gua nggak dipecat aja, gua nggak dikurangin aja, gua syukur gitu. Itu yang barangkali kalau dia minta gaji naik, kalau gue makin pintar, ya sekarang pertanyaan ada gini, makin pintar kan saya selalu bilang, kalaupun kamu makin pintar, jangan bicara bahwa kamu akan bekerja di sini seterusnya loh.
Iya. Ya, itu yang dibangun. Jadi what is in it for me-nya tadi harus dapat Bapak dan Ibu. Jadi artinya kalaupun kamu pinter, bukan buat, jangan bicara buat di perusahaanmu ini, adalah satu saat kamu nilai jualmu bagus, kamu kemana, kamu akan dapat sesuatu, kan gitu. Nah, tapi mengenai naik gaji dan segala macam, saran saya adalah biarkan karyawan sendiri melihat, tanyakan pada mereka. Umpamanya kalau perusahaan Anda lagi susah gitu kan ya, tanyakan gini pada karyawan secara umum, sampaikan situasi perusahaan, begitu kan, secara umum begini, kita masih bertahan, kita berapa bulan lagi masih bisa, gambarkan perusahaan-perusahaan lain yang sudah tutup, berkurang dan segala macam, sampaikan kalau kita begini, kamu menurut kalian kita bisa naik gaji nggak ya? Karena mereka bilang, Pak, kita jangan, yang penting kita jangan dikurangin aja Pak. Ya udah itu dulu deh, gitu ya. Tapi hanya diberikan dengan saran saya, biarkan mereka yang berpikir sendiri gitu. Namanya karyawan tuh pengen aja naik gaji. Duit dari mana gitu kan ya? Kita bertahan udah bagus gitu kan ya. Gitu. Saran saya sih begitu sih ya, diberikan pemahaman yang demikian sih, Bu Ian ya. Baik Pak. Pak Wahidno cukup clear ya Pak ya? Mudah-mudahan ya Pak Wahidno tetap semangat ya Pak. Tapi kalau Pak Wahidno naik gajinya sendiri juga nggak apa-apa Pak. Baik, Pak Irfandi mohon maaf, dari Ibu Asiwe Sika nih Pak, ada pertanyaan. Silakan. Terkait dari Bali, dengan Bapak Ibu ya, bukan iya, ya? Dari Bali ya, waduh. Terkait dengan managing the boss, apa Bapak ada kiat untuk tangani atasan yang dalam keadaan krisis malah justru fokusnya kepada hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang positif untuk memotivasi. Sehingga setiap hari sharingnya berita-berita negatif, oleh karena itu sikapnya selalu pesimis. Sementara kita pada optimis terhadap krisis ini. Hanya tim yang capek jadi dibombardir dengan hal-hal yang demotivating. Nah, ini kayaknya cukup menarik pertanyaannya, Pak. Silakan, Pak Kus, kita perlu ganti topik ya, managing your boss hari ini, Pak Kus. Ya. Kayaknya nih, kalau saya menangkap semua teman-teman di sini semangatnya udah menjadi to be employer of choice luar biasa gitu ya. Tapi kembali lagi mungkin kepentok dengan ya namanya di atas dan segala macam. Gitu ya. Ya, saya selalu mengajak kembali lagi teman-teman semua adalah dalam semangat ini saya selalu mengajak kembali lagi ya, saya ulang-ulang terus lingkaran yang tadi ya Bu Ian ya, lingkaran ya. Apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita influence gitu ya. Yang kalau kita kontrol ya fokuslah apa yang bisa kita kerjakan dan apa influence, apa yang kita bisa pengaruhi gitu. Tapi kalau bosnya demikian Pak, timnya selalu demikian, ya sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita memfilter mana yang perlu dan nggak perlu. Artinya adalah bahasa saya ya, save your own team first gitu loh. Artinya kita punya tim juga kan. Nah mungkin gimana kita menjaga, bukan mengatakan Bapak tuh salah, enggak. Kita berusaha mengcounter aja supaya bahasanya apa ya, contagious ya, atau penularan dari, saya menyebutnya pisang busuk kan gitu ya. Kan kalau pisang busuk itu gampang nular ya, satu pisangnya busuk, besok pisang yang lain kena gitu ya. Jadi gimana kita memisahkan, ini pisangnya pisang busuk, tapi kita nggak, supaya tim yang lain di bawah masih bisa kita lakukan ya. Kadang-kadang kita emang nggak bisa lakukan menyelamatkan ke semua gitu ya, menyelamatkan semua. Tapi kalau teman-teman masih bisa memberikan influence, saran saya memberikan influence untuk mengatakan, tapi bukan mengajarkan, kadang-kadang bos gitu ya, kalau merasa diajar dia tersinggung. Gitu kan. Nah, tapi mungkin diberikan diskusi Pak, apa namanya ya, situasi kayak gini. Kalau bagaimana kalau ada jual ide, selling idea. Bagaimana kalau kita buat sesi ini ya Pak? Bagaimana kalau kita buat sesi ini ya Pak? Karena saya lihat cukup banyak ya teman-teman yang sesi-sesi hari ini kan banyak banget ya sesi webinar, dan webinar ini murah meriah ya. Murah meriahnya begini ya. Artinya nggak ada biaya ya. Kalaupun ada biaya makanan minum, makan di rumah masing-masing kan gitu kan, atau di tempat kerja masing-masing ya, kopi sendiri gitu ya, nyemil sendiri gitu, nggak ada biaya, paling biayanya biaya langganan Zoom aja kalau memang perlu agak panjang, ya, not big cost lah for the company untuk langganan Zoom aja gitu aja, 500.000 per bulan dan seterusnya gitu. Nah jadi bisa mengundang, tadi saya katakan tadi, bagaimana Pak kalau kita undang motivator, kita undang motivator, jangan dibayangkan harus mengundang, kalau teman-teman punya budget besar ya tentunya bisa pakai motivator yang ini, tapi kan nggak perlu juga. Kadang-kadang sharing-sharing dengan pengalaman orang-orang yang ya bisa segala macam ya, bisa secara spiritual atau bisa secara
aspek pengalaman hidup, atau bisa juga contohnya ya, bagaimana perusahaan-perusahaan lain bertahan, atau bisa juga dengan bahasanya COVID survivor ya, orang-orang yang sudah sembuh dari COVID, sehingga bisa melihat bahwa ini iya betul kita harus hati-hati, kita jangan sampai ke dead zone gitu, zona kematian, tapi kita harus juga bisa memberikan spirit positif bahwa pandemi ini akan berlalu one day gitu kan. Dalam sejarah manusia itu flu yang pandemi yang terbesar 1918 ya, itu flu Spanyol ya. Secara jumlah kematiannya cukup banyak waktu itu, tapi tidak melebar ke seluruh dunia karena memang transportasi atau traveling nggak sebanyak sekarang gitu, sehingga cukup terisolasi, tapi cukup besar waktu itu jumlah kematiannya, dan akhirnya bisa dilewatin. Sama dengan situasi hari ini, harusnya ini akan berlalu gitu ya. Sama pada saat kita mengalami virus atau mengalami pandemi TBC atau campak atau cacar waktu itu, akhirnya kita berusaha menyesuaikan dan menjadi pola hidup gitu ya, pola hidup ya yang harus kita hadapi. Nah mungkin begitu ya, tadi dengan Bu Asih ya, Bu Asih dari ya. Baik. Oke ya, ini udah jam-jam makan siang, jam berat nih ya, mulai terganggu konsentrasinya ya. Sementara Irfandi cuma ngomong kayaknya spiritual banget gitu ya. Iya, baik Pak Irfandi, untuk menutup sesi tanya jawab ini, boleh ya Pak ya minta izin satu orang kita buka mic-nya untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Boleh dibantu Ibu Fatira, siapa yang bisa yang raise hand pertama kali, kita berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya langsung kepada Pak Irfandi. Silakan. Iya. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya boleh mengacungkan tangan. Oh, baik, sudah ada ini Pak Yose Andresinu Haji yang sudah raise hand. Boleh minta tolong tim dibuka mic-nya. Pak Yose, silakan. Baik. Ini tadi banyak peserta minta materi, nanti bisa minta ke panitia ya. Saya udah sharing kok. Tinggal ke Mbak Fatira, saya dibagi. Nggak ada yang konfidensial lah, ini materi berbagi aja. Apa kabar Pak Yose? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Silakan Pak, silakan. Pak Irfandi sudah siap Pak. Insya Allah. Salam kenal, saya Andre dari Medan Pak. Oh, jauh ya. Saya senang banget dengan materi Bapak, cukup sangat mengena Pak, sangat mengena dalam posisi kita sebagai pekerja. Cuman dari pembahasan kita ini dan dari pertanyaan yang muncul dari rekan-rekan, ini kan potretnya selalu dari sisi karyawan. Betul. Saya coba menanya dari sisi yang lain, Pak. Seingat saya, leader itu juga adalah seorang personal, Pak. Betul. Dalam kondisi pandemik, ya, ketika kita memimpin bisnis, ini nggak mudah saat ini. Dan pastinya kita dihadapkan pada kenyataan-kenyataan pahit. Satu sisi, di pundak kita juga kita menampung banyak sekali mimpi-mimpi besar karyawan kita, Pak. Betul. Pertanyaannya, Pak? Ya, karena kita di puncak kan kita nggak punya rekan berbagi nih, Pak, terkait dengan masalah kita. Saya mohon arahan dari Bapak, yang saya dengar juga tadi direksi, Pak. Kalau itu di posisi Bapak, apa yang Bapak lakukan untuk senantiasa tetap termotivasi, satu sisi Bapak juga memegang amanah dari banyak orang untuk mimpi-mimpi besar mereka. Terima kasih, Pak. Waduh, pertanyaannya makin lama makin susah nih ya, makin mendekati jam-jam makan siang ya. Luar biasa. Iya, artinya begini ya. Ya tadi betul kita harus memperhatikan, ibaratnya ini kapal besar, kita nahkodanya, kita harus memperhatikan. Kembali lagi ya teman-teman semua di sini, saya sampaikan kayak kita, mungkin teman-teman pernah naik pesawat, cuacanya lagi jelek gitu ya. Pernah nggak ngalamin itu? Saya percaya pasti pernah ngalamin ya. Dan pada saat itu, ingat nggak, apa yang buat Anda tenang? Apa yang buat kita semua tenang? Saya pernah 1 kali atau 2 kali gitu ya, yang cuacanya jelek banget. Dan yang membuat makin serem itu adalah bukan hanya cuaca jelek ya, tapi juga ada petir kiri kanan gitu loh. Saya makin serem aja tuh. Aduh, kok petirnya di kiri kanan tuh kayak yang udah mau ngantam pesawat gitu ya. Kalau cuaca jelek gitu yang turun naik itu kadang-kadang kita udah gelap aja gitu. Tapi ini kiri kanan sudah kayak ada petir yang berbunyi yang mau menghantam pesawat.
Nah, pada saat itu yang dibutuhkan apa? Dan itu adalah pilotnya. Pilotnya kemudian mengumumkan kita dalam turbulence, tapi dia mengatakan satu kata yang buat saya itu menenangkan sekali. Semua dalam kontrol, dia bilang. Nah, itu kata-kata yang buat saya, oh pilotnya tenang. Tapi kalau kebayang nggak kalau pada saat lagi gonjang-ganjing itu, pilot bilang gini, teman-teman, ayo kita berdoa. Saya udah mulai panik nih. Kalau kayak gitu, sebenarnya saya kebayang satu penumpang, satu pesawat, semua pasti resah gitu ya. Jadi memang diperlukan. Nah, tapi betul pertanyaan Pak Andre bahwa Pak kita kan manusia juga Pak kalau kita yang di bot gitu ya. Apa harus kita lakukan gitu ya. Nah, yang kalau saran saya yang pertama ya tetap Anda harus punya orang lain untuk berbagi. Berbagi itu bisa cari orang lain itu adalah Anda cari coach atau Anda berdiskusi dengan teman-teman yang Anda lihat bisa menenangkan kita, jangan sampai membuat makin panik kan gitu kan ya. Itu yang pertama. Memang kita harus lakukan itu. Tapi yang kedua, saya kalau boleh sharing kepada teman-teman, tadi saya sebetulnya ada di slide itu ya, ada satu kata-kata yang mungkin nggak saya jelaskan. Dalam keadaan panik, saya hati-hati pada saat Anda emosi, pada saat kita sedang agak tegang atau agak resah, don't make any decision. Ya, karena berbahaya sekali dalam keadaan panik gitu membuat keputusan yang kalau memang itu berbahaya. Nah, sehingga dilakukan adalah kalau kayak begitu saya biasanya melakukan namanya mindfulness gitu. Kalau mindfulness kalau bahasa awamnya hari ini kan adalah yoga ya. Yoga diem gitu ya. Ya, tapi itu kan aspek yang yoganya lah. Tapi mindfulness itu Anda cuma Anda stop ya kegiatannya, Anda tidak lakukan apapun dulu sementara, keluar dari zona pusingnya tadi, coba nikmati, rasakan your body dengan itu tadi yang menikmati, saya bernafas, saya rasakan ya, kayak meditasi tapi nggak tutup mata Pak, cuma merasakan aja, saya diam, tapi saya nggak mikir yang lain, saya cuma merasakan nafas saya ini. Kalau lagi ini saya keliling sebentar, keliling sekitar kantor dan merasakan melihat tanaman, melihat ini. Nah itu kadang-kadang tuh membantu banget untuk melihat, keluar dari rutinitas gitu. Itu akan membantu teman-teman bisa mencoba melihat ini. Nah, yang kedua, yang lain itu adalah Pak Andre, untuk membangun kita juga tetap optimis adalah ya network Pak. Dengan network kayak begini nih, ikut acara begini, ikut acara begini. Kadang-kadang di acara network kita merasa gini, wah ternyata gue nggak seberat yang gue sangka, ada yang lain lebih berat lagi ya. Atau malah kadang-kadang kita inspiring, oh ternyata orang lain bisa begitu ya, saya juga bisa begitu dong. Nah, itu kadang-kadang membangun lihat atas itu bisa dua kemungkinan ya, melihat orang lebih baik sehingga kita juga termotivasi, atau kadang-kadang kita juga lihat bawah, ternyata ada orang lain yang lebih berat situasi dengan kita, sehingga kita bisa kadang-kadang dapat insight, inspirasi. Dan saya pikir hari ini kita menyebutnya adalah kita ada di era keberlimpahan ya, kalau dalam bahasa bukunya disebut dengan era abundance ya. Banyak banget webinar gratis hari ini ya, dan saya juga tipikal yang ini ya, walaupun kadang-kadang sambil kerja gini, saya kadang-kadang ikut webinar, saya dengerin aja. Bukannya ini ya, teman-teman kan kaget, Bapak ngapain sih kayak gitu ya? Ya karena saya pengen belajar aja, saya pengen dapat informasi yang menarik aja kadang-kadang begitu ya. Walaupun tidak semua added value ini ya tinggi ya, tapi kadang-kadang kita get something dan you get network as well. Mungkin gitu ya Pak Andre ya. Saya sharing kepada Pak Andre, mungkin dapat beberapa cara yang bisa dilakukan supaya membuat kita tetap optimis dengan either dengan your coach atau dengan mencoba melihat orang lain dengan tadi join network kayak tadi Pak ya, mungkin Anda punya WA group, komunitas, atau ikut webinar begini sehingga bisa melihat, ternyata bisa melihat gini, oh ternyata saya lebih beruntung, perusahaan saya, dan seterusnya. Mungkin gitu. Terima kasih Pak Irfan, sangat mencerahkan. Terima kasih Pak. Iya, baik Pak. Baik Pak Andre dan Pak Irfandi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Irfandi pemateri kita kali ini, bahwa waktu sudah mendekati jam makan siang dan ini jam-jam genting menurut beliau. Nah, mohon izin sebentar Pak Irfandi, saya membuat sedikit catatan Pak nih dari apa yang Pak Irfandi sampaikan. Jadi dalam kondisi pandemi seperti ini, jangan takut menghadapi kondisi, sehingga dari COVID itu Pak Irfandi menyimpulkan bahwa communication, kita harus optimis, kita harus tetap menjalankan virtual management, dan kita harus tetap innovate, serta kita harus bisa mendetermination. Kemudian, apa yang perlu kita lakukan sebagai
tim HR atau para pimpinan di perusahaan, yaitu melakukan employee engagement. Dalam arti bahwa kita perlu melakukan employee partnership dengan seluruh rekan atau seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan kita. Kemudian jika memang diperlukan, maka kita perlu melakukan, bukan melakukan cost cutting, tapi cost management. Benar begitu ya Pak Irfandi ya? Betul, betul, betul. Ya, baik. Kemudian ya ada rumus yang harus kita ingat sebagai kita praktisi HR di tempat kita masing-masing, yaitu M kali A kali D, yaitu motivation, ability, dan juga direction. Nah, selanjutnya untuk lebih jelas lagi, insya Allah Ibu Fatira yang akan sharing materi melalui email kepada peserta yang hadir kali ini. Demikian ya Bu ya. Selanjutnya, baik, selanjutnya saya kira materi yang disampaikan Pak Irfandi kali ini luar biasa ya. Dan yang hadir di sini tentunya bukan hanya praktisi HR, tapi juga ada para top manajemennya, kemudian juga dari berbagai level insya Allah ada. Luar biasa Pak Irfandi, ilmunya sangat luar biasa. Terutama bagi saya pribadi yang saat ini saya mencari ilmu dari Pak Irfandi sebagai moderator. Sama-sama Bu Ian, kita belajar. Dari senior saya ya Pak Kusairi sebagai area penanggung jawab di area Bogor. Baik, mungkin diskusi kali ini cukup ya Pak Irfandi ya? Ya cukup ya barangkali ya. Jadi kalau teman-teman berlanjut, kalau ada ini materi bisa, tapi kalaupun ingin kita tetap silaturahmi, bisa di email saya ya, irfandi.ferizal@gmail.com ya, silakan saja. Tapi kalau disampaikan kalau berkomunikasi di Gmail, sampaikan saja Pak Genika Bogor, kalau enggak saya bingung nih siapa gitu. Terlalu banyak ya Pak ya emailnya. Iya banyak banget ya. Luar biasa. Kita bisa tetap bisa network silaturahmi ya, bisa ya nggak hanya ini, kita juga butuh bantuan atau bisa diskusi sama teman-teman Bapak Ibu semua di sini. Baik. Ya, saling membantu aja ya. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu Pak, saya kembalikan lagi izin ke Ibu Fatira sebagai panitia. Terima kasih Pak Kusairi dan Ibu Fatira, semoga kedepannya masih banyak lagi materi-materi atau kesempatan yang luar biasa sehingga kita bisa kumpul kembali ya. Terima kasih Mbak Fatira, Pak Irfandi, dan Pak Kusairi. Saya kembalikan lagi ke panitia. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ian. Alhamdulillah acara diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar ya. Luar biasa sekali, ada banyak saran-saran membangun yang didapat dari narasumber kita hari ini, Pak Irfandi Ferizal. Terima kasih Pak, di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu. Baik. Dan luar biasa sekali juga Ibu Ian Novianti yang dengan luasnya mengatur jalannya diskusi dengan baik, dan semua pertanyaan-pertanyaan tadi alhamdulillah terjawab ya. Baik. Saat ini Bapak Ibu sekalian para hadirin, kini kita masuk ke sesi foto bersama ya, dengan narasumber, moderator, dan para hadirin. Nah, saya beri waktu 1 menit untuk Bapak Ibu sekalian untuk membuka kamera. Boleh dibantu oleh host. Kita foto bersama terlebih dahulu ya. Baik. Boleh dibantu, mungkin ada yang belum bisa membuka kamera, silahkan menyebutkan nama, nanti dibantu oleh host untuk dibukakan kameranya. Setianto belum dibuka. Oke, baik Pak Setianto. Ada lagi? Baik, ada lagi? 20 detik lagi ya, saya beri waktu. Baik, sudah semua ya? Oke, saya beri aba-aba ya. Pertama mau fotonya seperti apa nih? Foto semangat semua ya? Foto semangat ya? Oke. Oh, KTP. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya foto salam kompeten ya? Ya, salam kompeten. Oke, siap. Boleh dibantu host? 1, 2, 3. Salam kompeten. Salam kompeten. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Salam kompeten. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan, aplaus virtual untuk kita semua.
Makasih Pak Ir. Kasih Pak Terima Ir. Terima kasih Pak Set sudah hadir. Semua Terima kasih Pak Irfandi, makasih. luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Irfandi. Terima kasih tim Mbak Genika, Fitri. Pak Sairi, Mbak Fatira. Pak Ir dengan Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, Terima kasih Pak Heri. Biasa Pak Pak Irfandi, terima Irfandi. Iya. Terima kasih Pak Kus, Sama-sama. Mbak Fatira. Sama-sama, Ibu Fitria, Iya. Ibu Asri, bagus. Ibu Iya, Fatira. Sekarang Hai, kita lanjutkan kembali ya. Baik, acara berikutnya yakni penyerahan sertifikat digital kepada moderator dan narasumber yang akan diberikan langsung oleh Direktur Genika Area Bogor, Bapak Kusaheri. Kepada Bapak Kusaheri kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Fatira. Kepada Pak Irfandi, narasumber kita. Pak Ir udah. Pak Irfandi masih ada? Udah live ya? Masih. Oh, masih, alhamdulillah. Ya, kepada Pak Irfandi, narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Mungkin sebelum saya serahkan ini untuk sertifikat ya, ini untuk tanya dulu Pak, untuk bukunya kan ada bagus-bagus tadi lah. Gimana cara mendapatkannya? Bisa nggak dikoordinir oleh Genika Bogor? Kalau import of choice-nya sudah nggak ada Pak, sudah habis ya? Kecuali kalau di market barangkali ada di kayak Tokopedia masih ada. Gramedia. Iya. Gramedia udah nggak ada Pak, udah habis. Udah, saya nggak cetak ulang. Mohon maaf Pak. Baik. Terima kasih pada Pak Irfandi. Mohon diterima ini kenang-kenangan ya, sertifikat bentuk kertas ya. Ini mudah-mudahan ini jadi kenang-kenangan untuk Bapak menjadi narasumber. Untuk yang kedua kalinya ya Pak ya. Pertama pada waktu itu launching Genika. Ya, launching ya. Baik. Ini yang kedua, mohon diterima. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi amal jariah ya. Baik. Amin. Amin. Berikutnya kepada moderator kita, kepada Ibu Ian. Mohon diterima Ibu Ian. Ini sebagai kertas sebagai tanda kenang-kenangan berupa sertifikat dari Genika Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan pada hari ini itu sebagai amal jariah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kus, terima kasih Pak Ir, Mbak Fatira, terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada narasumber dan moderator kita hari ini kita berikan applause yang terakhir kali ya. Kita berpisah dan kita sampai jumpa lagi pada acara berikutnya. Nanti kita akan sampaikan atau beritahukan melalui grup-grup di Genika. Dan demikian sudah saya sampaikan, kami sajikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfandi. Terima kasih Bu Ian. Pak Ipit, terima kasih. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara virtual seminar and sharing session kali ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini, mulai dari narasumber, moderator, tim panitia, serta para hadirin sekalian. Semoga acara kali ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia. Sebelum acara ini kami tutup, bantu kami untuk selalu melakukan perbaikan dengan mengisi link evaluasi di git.ly/evaluasi virtual seminar. Dan ketahui acara terbaru dari Genika Area Bogor lewat Instagram di @genika.bogor. Saya Fatira mohon undur diri dari hadapan para hadirin sekalian. Pemimpin terbesar belum tentu orang yang melakukan hal besar. Dia adalah orang yang membuat orang lain melakukan hal-hal besar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak semua. Terima kasih Pak Irfandi, terima kasih Pak Kusaheri, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.